Bab 951, Perselisihan. Mengeluarkan akal sehatnya hingga batasnya, dia tidak dapat merasakan batas-batas dunia ini. Yang dia lihat hanyalah awan yang mengepul, gunung surgawi yang tak berujung, pulau abadi, dan gua surgawi, seluruh dunia ini adalah surga. Mengambang di antara awan adalah burung roh dan makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk roh berguling-guling di udara, banyak di antaranya yang panjangnya ratusan mil, bahkan ada yang panjangnya ribuan mil. Lin Ming bahkan bisa melihat naga ular laut di kejauhan, jenis yang sama yang mengeluarkan gas ular laut di rawa hitam 8000 mile, jenis naga ular laut yang sama yang gasnya dapat membentuk kristal ular laut. Naga ular laut Phoenix Crypelus memiliki panjang lebih dari 1000 mil, dan tubuhnya yang sangat besar menyelimuti pegunungan yang luas. Itu menyemburkan gas dalam jumlah yang sangat banyak, tapi gas ini sebenarnya berbeda dari racun korosif hitam di rawa hitam sepanjang 8000 mil. Sebaliknya, gas ini membentuk awan berwarna pelangi, indah dan membawa keberuntungan. Selain naga ular laut terdapat burung gagak emas, burung api, burung merah terang, dan banyak burung serta binatang lain dengan berbagai warna yang menyerupai burung phoenix. Semuanya melayang melintasi langit antara langit dan bumi. Lin Ming melihat pemandangan ini, terpesona. Pegunungan surgawi, pulau abadi, awan tak berujung di atas lautan tak terbatas, burung peri, makhluk roh, dan dunia yang diciptakan di dalam kehampaan, semua ini sangat mengejutkan. Siapa yang peduli dengan kerajaan ilahi 9 tungku atau istana kekaisaran Dewa Iblis? Sekte kuasi kelas 6 dan 6 di benua tumpahan langit itu tidak lebih dari desa-desa kecil yang tidak beradab dibandingkan dengan kota metropolitan besar di istana Phoenix Cry milik klan Phoenix kuno. Peri Feng dengan tenang membawa Lin Ming ke Phoenix Cry Palace. Seekor burung 5 warna setinggi 7-8 mil segera terbang di depan Peri Feng dan bersujud di hadapannya. Burung 5 warna ini tampak seperti burung Phoenix dan juga seperti burung berwarna merah terang. Dibandingkan dengan burung roh ini, burung berwarna merah terang di Divine Phoenix Island tidak lebih dari ayam kecil. Bahkan tidak menyebutkan aura dan tekanan, hanya ukurannya saja yang sulit dipercaya. Burung 5 warna ini tingginya 7-8 mil, tetapi burung berwarna merah terang di Divine Phoenix Island hanya setinggi 70-80 kaki, mereka tidak bisa dibandingkan. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Burung berwarna merah terang saat ini di benua tumpahan langit adalah sisa-sisa burung purba yang disuntik dengan darah Phoenix kuno. Meskipun darah Phoenix kuno memiliki sifat yang sangat mistis, beberapa tetes saja tidak cukup untuk memungkinkan burung-burung ini mencapai alam laut ilahi dengan kuat. Terlebih lagi, klan Phoenix kuno dari benua tumpahan langit telah punah 100.000 tahun yang lalu. Dengan tidak adanya seorang pun yang membesarkan burung-burung vermilion, menyingkirkan yang lemah dari garis keturunan mereka dan selanjutnya menggabungkan darah Phoenix kuno ke dalam mereka, setelah 100.000 tahun, burung-burung vermilion kuno itu berkembang biak dengan burung-burung biasa, menipiskan garis keturunan mereka berulang kali hingga menjadi bayangan samar dari burung tersebut, masa lalu. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Ketika Divine Phoenix Island didirikan, jika seekor burung berwarna merah terang tumbuh besar, mereka akan mencapai budidaya Xiantian yang ekstrim. Jika mereka bisa berlatih lebih banyak lagi, akan sangat mengesankan bagi mereka untuk mencapai ranah inti revolving akhir. Beberapa tetes darah Phoenix kuno, setelah melewati pelemahan 100.000 tahun, berapa banyak lagi yang tersisa. Inilah perbedaan warisan. Tidak ada yang bisa membandingkan burung berwarna merah terang itu dengan burung 5 warna di depannya. Peri Feng dan Lin Ming melangkah ke burung 5 warna itu. Burung itu melebarkan sayapnya yang besar dan terbang ke angkasa, melewati lapisan demi lapisan pegunungan surgawi dan pulau-pulau abadi. Setelah 15 menit, Lin Ming akhirnya melihat istana raksasa menjulang di depannya. Dimensi istana ini sungguh luar biasa, itu hanya tampak seperti sebuah planet kecil. Bahkan mungkin saja istana ini ditempa dari sebuah planet oleh penatua tertinggi. Lin Ming sangat terkejut, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini juga normal. Klan Phoenix kuno yang normal terdiri dari 3 klan keluarga besar dan 72 istana. Setiap istana menampung beberapa ratus juta atau bahkan 1 miliar anggota klan Phoenix kuno. Dengan begitu banyak orang, bagaimana istana ini bisa menampung mereka jika ukurannya tidak sebesar planet? Peri Feng membawa Lin Ming menuju Phoenix Cry Palace. Seperti yang mereka katakan, gunung di kejauhan bisa membuat seekor kuda mati. Meskipun Lin Ming bisa melihat Phoenix Cry Palace di depannya, dan kecepatan burung dan binatang roh warna-warni berada ribuan mil dalam sekejap mata, mereka masih terbang dalam waktu lama sebelum tiba di Phoenix Cry Palace. Saat mereka mendekati Phoenix Cry Palace, Lin Ming akhirnya bisa merasakan betapa besarnya itu. Bahkan burung 5 warna sepanjang 7 hingga 8 mil yang ia tunggangi tidak lebih dari setitik debu kecil di depan istana besar ini. Di dalam istana ini, ada banyak kuil dan pagoda batu giok besar yang tak terhitung jumlahnya. Di atas istana, ada 9 matahari besar yang melayang di udara, masing-masing menampakkan burung gagak emas samar-samar di dalamnya. 9 burung gagak emas, 9 matahari di angkasa. Lin Ming sangat curiga bahwa 9 matahari di langit berevolusi dari 9 binatang suci gagak emas. Phoenix Cry Palace adalah surga abadi sejati. Mendekati Phoenix Cry Palace, dia bisa melihat banyak murid klan Phoenix kuno yang bolak-balik menaiki burung roh dan binatang roh. Ada banyak binatang suci dan perahu roh yang terbang ke sana kemari. Banyak orang membungkuk ketika melihat Peri Feng.
Sebagai salah satu wakil ketua Istana Phoenix Cry, dia tentu saja menikmati status yang sangat tinggi. Saat Peri Feng hendak membawa Lin Ming ke Phoenix Cry Palace, suara musik surgawi bergema di udara. Lin Ming mendongak untuk melihat sebuah kapal besar yang diukir dalam bentuk elang emas, ditarik oleh 9 burung matahari merah, perlahan terbang ke arah mereka. Di sekeliling kapal besar ini ada 72 bidadari surgawi terbang, masing-masing bertubuh ramping dan cantik, harum dan memikat. Mereka membawa berbagai alat musik, pita, vas bunga, atau karya seni sambil mengobrol. Musik surgawi terdengar di sekitar mereka, membuat pemandangan itu tampak seperti seorang kaisar sedang melakukan perjalanan. Kapal besar ini berhenti di depan Peri Feng. Tirai tebal dari sutra suci dibuka dan seorang pria tampan melangkah keluar sambil menggendong seorang wanita cantik di pelukannya. Dia tersenyum pada Peri Feng dari kapal besar. Aku bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu adalah Suster Yan, murid magang junior. Pria itu dengan malas berbicara kepada Peri Feng, bahkan tidak melirik Lin Ming. Pria ini menyebut Peri Feng dengan nama belakangnya. Nama belakang Peri Feng adalah Yan, dan nama lengkapnya adalah Yan Fengxian. Peri Feng hanyalah sebuah gelar. Lin Ming bisa merasakan aura dan momentum yang melonjak dari tubuh pria ini, seolah-olah gunung berapi yang tertidur tersegel di dalam tubuhnya, benar-benar menakutkan. Pria ini adalah penatua tertinggi alam ilahi lainnya yang melampaui pemahamannya. Namun, dari postur pria ini, dia sepertinya tidak memiliki hubungan baik dengan Peri Feng. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, alis Peri Feng melengkung ke atas. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, Sun Yanming. Apa yang kamu inginkan? 30 tahun yang lalu Anda memakan pil api yang dan meminjam tungku ilahi pengembalian dunia Xiao Jiuyang untuk diolah. Anda bahkan menggunakan susunan pengubah waktu untuk memperlambat waktu, menjadikan 1 tahun sebagai 10 tahun. Anda tutup selama 30 tahun, tapi kenyataannya itu sama dengan 300 tahun. Sudah sekian lama Anda masih belum berhasil membuat terobosan. Tidak hanya kultivasi Anda sama seperti 30 tahun yang lalu, namun esensi sejati Anda tidak lebih kental sama sekali. Anda benar-benar membuang-buang sumber daya. Kata-kata Peri Feng membuat Lin Ming diam-diam terperangah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Peri Feng akan memiliki sisi yang begitu kuat dalam dirinya. Menghadapi musuhnya, kata-katanya dengan tajam menentangnya, kasar dan kontroversial. Kata-kata Peri Feng jelas dimaksudkan untuk menyodok titik sakit Sun Yanming. Kulitnya berubah jelek karena dia tidak bisa menyangkal kata-katanya. Sun Yanming melirik Lin Ming dan tiba-tiba tersenyum, tampak jauh lebih bahagia. Dia mengira Lin Ming adalah pelayan Peri Feng, tapi sekarang dia menemukan sesuatu yang menarik tentang dirinya. Kamu adalah seorang seniman bela diri yang naik dari alam bawah. Sun Yanming segera mengetahui status Lin Ming. Perbedaan paling signifikan antara seniman bela diri alam ilahi dan seniman bela diri alam rendah adalah esensi sejati di dalam tubuh mereka. Seorang seniman bela diri alam ilahi yang dikultivasikan dengan energi surga dan bumi yang keras dan bercampur, membuat energi di dalam tubuh mereka jauh lebih brutal dan kuat. Energi itu tidak akan setenang dan selembut energi yang dimiliki seniman bela diri alam rendah. Untuk naik dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, Anda harus memiliki pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang membentuk dunia batin mereka sendiri sebagai pelindung Anda untuk melakukannya. Jika tidak, Anda akan menjadi abu oleh kekuatan ledakan dari pembalasan surgawi. Tidak heran, jadi Suster Yan, murid magang junior, yang melakukan perjalanan ke alam bawah, mengonsumsi batu matahari ungu dalam jumlah besar untuk membesarkanmu. Itu cukup aneh. Seorang seniman bela diri tingkat rendah benar-benar dijunjung tinggi oleh Suster Yan yang masih magang, sampai-sampai dia akan membawamu ke sini. Mungkinkah Suster Yan yang magang junior tahu bahwa dia tidak memiliki siapapun yang mendukungnya di sini di sekte ini dan tidak mungkin baginya untuk membandingkan dengan magang senior, saudara Jiuyang? Apakah dia ingin membentuk kekuatannya sendiri dan menjemputmu, bayi laki-laki kecil, untuk melakukannya? Sun Yanming dengan sengaja menggigit kata, bayi kecil, nada mengejek terdengar kental dalam suaranya. Memang benar, dengan batasannya, seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima yang naik dari alam bawah memang hanyalah seorang bayi laki-laki. Junior magang, Sister Yan, apakah Anda benar-benar berencana menunggu seniman bela diri alam bawah tumbuh dan mendukung Anda? Saudari Yan yang masih magang, harus saya katakan, bukankah menurut Anda rencana Anda untuk mengandalkan seniman bela diri alam rendah ini agak terlalu naif? Sun Yanming mengusap dagunya, menilai Lin Ming dan juga dengan ceroboh menembusnya dengan persepsinya, melihat ke seluruh tubuhnya. Ini adalah perilaku yang sangat kasar. Lin Ming berusaha sekuat tenaga untuk mencegah perasaan ilahi ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Mainan anak laki-laki yang tampan sekali, dia benar-benar bahan yang bagus untuk gigolo kecil yang lucu. Sun Yanming memperlihatkan senyuman menghina, maksudnya jelas. Tapi kata-katanya justru membuat marah Peri Feng. Cahaya dingin melintas di mata Peri Feng, dan dalam waktu kurang dari 1/100.000 dalam sekejap, cahaya biru berkabut keluar dari mata Peri Feng dan masuk ke tubuh Sun Yanming. Sun Yanming gemetar saat sesuatu yang menyakitkan terjadi padanya. Wajahnya berubah dan dia mundur, wajahnya memutih. Pandangan sekilas ini juga mengganggu persepsi Sun Yanming sehingga Lin Ming tidak perlu menahan tekanan kuat itu lagi. Jelas sekali bahwa kekuatan Sun Yanming jauh lebih rendah daripada Peri Feng, jika tidak, dia tidak akan dipaksa mundur hanya dengan pandangan sekilas.
Itu adalah semangat bertarung. Lin Ming kaget. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dia hanya berhasil berspekulasi bahwa itu adalah semangat pertarungan dari kilatan cahaya singkat, dan terlebih lagi, itu benar-benar di atas semangat pertarungan emas. Begitu seseorang mencapai semangat pertarungan emas, keinginan mereka akan dapat langsung diproyeksikan ke dunia nyata dan memengaruhi dunia nyata, melipat gandakan kekuatan semangat pertarungan. Peri Feng jelas telah melampaui batas ini. Semakin tinggi batas semangat bertarung, semakin besar dampaknya terhadap kekuatan tempur seseorang. Sekarang, Peri Feng hanya mengandalkan semangat bertarungnya untuk membuat Sun Yanming menderita kerugian. Lin Ming sedikit terkejut. Dia berpikir jika Sun Yanming ini mengejek Peri Feng, maka dia seharusnya memiliki kekuatan setidaknya sama dengan miliknya. Dia tidak mengira perbedaannya akan begitu besar. Apakah dia mendapat dukungan di belakangnya? Apakah itu senior magang, saudara Jiu Yang? Jika dia jelas-jelas menentang seseorang yang lebih kuat darinya tanpa ada yang menopangnya dari belakang, maka itu hanyalah mencari kematian. Saat Lin Ming berpikir, Yan Fengxian mengirimkan seberkas cahaya merah yang membungkus Lin Ming. Dia dengan dingin berkata, kami berangkat. Yan Fengxian menghilang seperti sambaran petir, meninggalkan Sun Yanming yang suram. Sun Yanming mengeluarkan pil pemulihan jiwa dan menelannya, matanya berkedip karena ketakutan dan kebencian. Yan Fengxian, kamu kejam. Saya akan menunggu hari di mana saudara yang magang senior menjadi Master Istana Phoenix Cry, dan pada hari itu, Anda akan tamat. Ketika hari itu tiba, aku akan merobek penampilan luarmu yang sombong dan angkuh dan mempermalukanmu. Babak 952, 9 pergeseran ilahi. Dipimpin oleh Peri Feng, Lin Ming terbang dengan burung 5 warna menuju Phoenix Cry Palace dengan kecepatan kilat. Angin surgawi yang kuat bertiup melewati Peri Feng, membuat rambutnya melambai sembarangan di udara. Lin Ming berdiri di belakangnya, diam. Apakah kamu memiliki beberapa pertanyaan di hatimu yang ingin kamu tanyakan? Peri Feng bertanya. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi tampaknya itu adalah perebutan kekuasaan antara tokoh tingkat atas Phoenix Cry Palace sehingga mereka tidak ada hubungannya dengan saya, kata Lin Ming dengan tenang. Batasannya saat ini terlalu rendah. Perebutan kekuasaan tingkat tinggi di Phoenix Cry Palace tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya karena Anda merasa tidak punya hubungan keluarga, bukan berarti Anda tidak punya hubungan keluarga. Apa yang relevan bagi Anda akan relevan bagi Anda. Lin Ming, Anda adalah seseorang yang saya hargai tinggi, dan sebagai seseorang yang saya bawa ke Phoenix Cry Palace, Anda dapat dianggap sebagai orang saya. Sebagai seseorang yang berada di pihak saya secara alami dapat memberi Anda sumber daya. Namun di saat yang sama, Anda juga harus menghadapi banyak musuh. Istana Phoenix Cry memiliki total 9 wakil kepala istana. Yang pertama adalah wakil kepala istana Sage Jiuyang, juga dikenal sebagai Xiao Jiuyang. Dia berasal dari salah satu dari 3 klan keluarga besar klan Phoenix kuno, klan keluarga Xiao. Dia telah menjadi murid lebih lama dari saya, dan bakatnya luar biasa. Dia telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja, dan sangat kuat. Dia memiliki banyak koneksi pribadi di sekte tersebut, dan dia juga sangat kaya, sampai-sampai dia bisa membuang sumber daya seolah-olah itu bukan apa-apa. Ada banyak murid berbakat, tetua istana, dan master aula yang telah menerima manfaat darinya. Banyak urusan Phoenix Cry Palace juga ditangani olehnya. Setiap tahun, hampir semua bintang baru di antara murid-murid baru mengikutinya sebagai bawahan. Dapat dikatakan bahwa di dalam Phoenix Cry Palace, perkataan Xiao Jiuyang sama baiknya dengan hukum. Saat kepala istana mengasingkan diri, Xiao Jiuyang seringkali mengatur banyak hal penting. Kepala istana akan segera mengundurkan diri dari jabatannya, hanya beberapa ratus tahun lagi. Pada saat itu, dia akan pergi ke Istana Phoenix Surga inti klan Phoenix kuno untuk memasuki budidaya pintu tertutup, dan perjuangan untuk posisi ketua istana akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Dari 9 wakil kepala istana yang hebat, salah satu dari kami akan dipilih, dan dari kami semua, Xiao Jiuyang memiliki peluang menang tertinggi. Saat Peri Feng berbicara, Lin Ming segera menyadari apa yang sedang terjadi. Perebutan kekuasaan ini adalah untuk posisi penguasa istana. Di dunia fana, ketika seorang putra mahkota berjuang untuk mendapatkan tahta, mereka bisa mengorbankan keluarga dan teman-temannya. Wakil ketua istana Phoenix Cry Palace bukanlah keluarga atau teman. Di alam ilahi di mana kekuatan dipuja dan dihormati di atas segalanya, perebutan kekuasaan akan menjadi lebih kejam. Lin Ming bertanya, Senior Peri Feng, apakah Anda berencana berjuang untuk posisi Master Istana Phoenix Cry? Tentu saja, mengapa saya tidak berjuang? Sebagai seseorang yang menempuh jalur seni bela diri, tujuan terpenting dalam hidup saya adalah kultivasi. Tanpa penanaman, segala sesuatunya hampa. Untuk meningkatkan kultivasi saya memerlukan peluang keberuntungan yang sangat besar. Menjadi Master Phoenix Cry Palace adalah sebuah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Jika saya menjadi Master Phoenix Cry Palace, saya akan dapat mengendalikan istana ilahi ini dan dengan bebas memindahkan sumber daya sesuai keinginan saya. Perlakuan dan sumber daya yang dinikmati oleh kepala istana tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Dari 72 istana klan Phoenix kuno, masing-masing kepala istana menguasai wilayahnya sendiri dan menerima bantuan dari klan Phoenix kuno. Bukan hanya itu, tetapi semua orang akan mengikuti jejak Anda. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikutimu akan dapat menikmati nasib baik, dan bagi mereka yang menentangmu, mereka akan mengalami nasib yang menyedihkan. Pria yang baru saja Anda lihat bernama Sun Yanming.
Meskipun dia seniorku, kekuatannya terbatas dan dia bahkan bukan wakil ketua istana. Dia menyanjung Xiao Jiuyang karena menurutnya dia akan memperoleh keuntungan setelah Xiao Jiuyang menjadi kepala istana. Peri Feng menjelaskan situasinya secara menyeluruh kepada Lin Ming. Apakah itu kaisar dunia fana, atau pemimpin istana alam ilahi, seseorang harus mendapat dukungan dari orang lain untuk memperjuangkan status. Jika seluruh istana Phoenix Cry bersedia mendukung seseorang, maka wakil ketua istana lainnya tidak dapat memperjuangkan posisi tersebut meskipun mereka menginginkannya. Peri Feng terlambat memulai dan momen ketika kepala istana akan mengundurkan diri hanya beberapa ratus tahun lagi. Dia harus mengembangkan pasukannya sendiri untuk membantunya melawan Xiao Jiuyang, wajar baginya untuk sangat menghargai Lin Ming. Lin Ming menjadi jelas tentang apa yang terjadi. Terlepas dari apa sikapnya terhadap masalah ini, di hati semua orang dia sudah bergabung di sisi Peri Feng. Namun hasil ini tidak terlalu buruk. Di tempat di mana faksinya berbeda, yang terbaik adalah bergabung dengan salah satu dari mereka. Mencoba mempertahankan sikap netral dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak adalah hal yang mustahil. Dia hanya akan menerima sikap dingin dari kedua faksi dan tidak mendapatkan sumber daya sama sekali. Selain itu, alasan dia bisa naik ke alam ilahi hanya dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima adalah berkat Peri Feng yang membantunya. Menurut Sun Yanming, dia harus mengonsumsi batu matahari ungu dalam jumlah besar untuk membantunya naik dari alam bawah. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan membantu meningkatkan budidaya Muqianyu dan Qin Xingxuan, dan bahkan meninggalkan slip giok darurat yang menyelamatkan jiwa. Lin Ming tentu ingat semua kebajikan ini. Jika bukan karena Peri Feng, Lin Ming harus menunggu sampai dia mencapai laut ilahi untuk naik dan itu akan membuang-buang waktu. Di dunia ini tidak ada niat baik tanpa alasan, juga tidak ada niat buruk tanpa alasan. Bahkan jika Peri Feng memiliki motif di balik tindakannya, Lin Ming akan tetap membalas kebaikannya. Setelah memahami semua ini, Lin Ming berkata, saya berterima kasih kepada senior atas penilaiannya yang tinggi. Junior ini tidak akan mengecewakan senior. Bagus. Jika Anda mengikuti saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ayo, aku akan membawamu untuk mendapatkan lencana status serta memberimu beberapa batu matahari ungu dan slip giok. Peri Feng membawa Lin Ming ke Burning Sun Hall. Ini adalah aula besar setinggi 1000 kaki di tepi Phoenix Cry Palace. Setelah melangkah ke aula besar berwarna api ini, Lin Ming bisa merasakan aura api yang kaya dan buas bertiup ke arahnya. Sudah banyak murid di sini yang mengantri. Mereka semua adalah murid baru di Phoenix Cry Palace. Ada banyak dari mereka yang naik dari alam bawah seperti Lin Ming. Tapi tidak seperti Lin Ming, mereka semua memiliki budidaya alam laut ilahi. Kelompok orang itu saja memiliki lebih dari 200 orang, dan keseluruhan garis panjangnya lebih dari 2 mil. Tidaklah aneh ketika seseorang menyadari berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Harus diketahui bahwa Phoenix Cry Palace bukanlah sebuah istana dan lebih merupakan sebuah planet. Ini adalah dunia yang hebat dengan beberapa ratus juta orang tinggal di sini. Di antara beberapa ratus juta orang ini, sebagian besar dari mereka berada di ranah inti berputar atau lebih rendah. Mereka bukanlah murid istana Phoenix Cry, melainkan seniman bela diri yang rajin berlatih setiap tahun, melalui segala macam pemeriksaan yang ketat dengan harapan bisa dipromosikan menjadi murid. Selalu ada banyak murid baru di Phoenix Cry Palace. Di benua tumpahan langit, mereka yang mencapai penghancuran kehidupan sangatlah kuat, dan mereka yang mencapai laut ilahi dapat menguasai dunia mereka sendiri. Namun di istana Phoenix Cry, alam penghancuran kehidupan dan laut ilahi hanyalah persyaratan dasar terendah untuk melamar menjadi murid formal. Ketika Lin Ming tiba dia langsung menarik perhatian banyak orang, terutama karena dia diantar oleh Peri Feng. Meskipun mereka tidak tahu bahwa dia adalah wakil ketua istana, samar-samar mereka bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Namun, karakter seperti itu mengarahkan murid baru untuk mendapatkan lencana statusnya. Dibandingkan dengan mereka semua yang berbaris di sini, perlakuannya jelas berbeda. Siapa dia? Saya tidak mengenalinya. Dia seharusnya adalah seseorang yang naik dari alam bawah. Aku ingin tahu dari klan mana dia berasal. Apakah dia punya koneksi khusus? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyusahkan orang hebat untuk memimpinnya? Dia bahkan tidak perlu mengantri. Seorang seniman bela diri yang juga naik dari alam bawah berkata dengan marah. Dia hanya bisa menyaksikan Peri Feng membawa Lin Ming ke garis depan untuk mendapatkan lencana statusnya, sementara dia sendiri sudah menunggu di sini sepanjang hari. Koneksi apa yang mungkin dia miliki? Jika dia punya koneksi, mengapa dia pergi ke alam rendah? Dia pasti sudah bersenang-senang di alam ilahi. Saya pikir dia pasti telah menawarkan sejumlah harta yang besar. Setiap tahun puluhan ribu murid baru memasuki Phoenix Cry Palace, saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang berpikir untuk mempersembahkan semacam harta karun. Tidak diketahui seniman bela diri mana yang mengatakan ini, tapi semua orang tiba-tiba merasa ini masuk akal. Mereka mulai menyesal karena mereka sendiri tidak membawa hartanya sendiri. Tapi sekali lagi, tidak mudah untuk mengambil harta karun yang bisa menggoda hati pembangkit tenaga listrik alam ilahi. Seniman bela diri lainnya dengan iri berkomentar, saya tidak tahu barang bagus apa yang diambil bocah itu, tapi bodoh sekali dia memberikannya. Mereka yang mengembangkan seni bela diri harus fokus pada diri mereka sendiri, sejak kapan orang lain dapat membantu Anda. Jika dia menemukan peluang keberuntungan, yang terbaik adalah menyimpannya untuk digunakan sendiri. Aku yakin bocah nakal itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun.
Lin Ming mengabaikan tatapan iri orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan plat statusnya. Melihatnya, dia bisa melihat ada seekor gagak emas yang melebarkan sayapnya terukir di depan, dan kata-kata, perintah Lin Ming, terukir di belakang. Lin Ming berasal dari klan keluarga Nuyan di benua langit, jadi dia seharusnya diberi nama Nuyan Ming. Namun, dia merasa nama ini agak janggal sehingga dia memutuskan untuk menggunakan nama aslinya. Bagaimanapun, klan Phoenix kuno hanya melihat garis keturunan seseorang, nama keluarga itu hanya untuk tujuan rekaman. Biasanya, seorang murid yang baru bergabung harus melakukan berbagai macam tugas. Misalnya menjaga, menambang, merawat kebun obat, dan sebagainya. Namun karena hubungannya dengan Peri Feng, dia dibebaskan dari layanan wajib ini. Terlebih lagi, ini berbeda dari perintah gagak api yang diterima oleh murid biasa, ini adalah komando gagak emas tingkat tinggi. Menurut peringkat mereka, murid-murid Phoenix Cry Palace dibagi menjadi 4 aula berbeda. Ini adalah Fury Bird Hall, Golden Crow Hall, Vermilion Bird Hall, dan Phoenix Hall. Lin Ming seharusnya memasuki Fury Bird Hall tingkat terendah, tetapi karena Peri Feng, dia langsung memasuki Golden Crow Hall. Jika hasil masa depannya luar biasa, dia akan mampu bangkit dan memasuki Vermilion Bird Hall, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Phoenix Hall. Dari bawah ke atas, setiap balai memiliki perbedaan perlakuan yang sangat besar. Lin Ming tentu ingin memasuki Phoenix Hall sesegera mungkin. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Peri Feng Senior, bagaimana cara memasuki Aula Phoenix. Peri Feng sudah mengharapkan Lin Ming menanyakan hal ini. Dia menjelaskan, ada 2 cara. Yang pertama adalah mencapai transformasi ilahi. Anda kemudian akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Phoenix Hall. Setelah Anda lulus ujian masuk, Anda akan dapat memasuki Phoenix Hall. Tapi pemeriksaan ini sangat ketat. Ada banyak orang yang tidak dapat melewatinya bahkan setelah mencapai alam transformasi ilahi. Dan cara kedua, Lin Ming ingin memasuki Phoenix Hall lebih awal, ranah transformasi ilahi tampak agak jauh darinya saat ini. Peri Feng menjawab, cara kedua sedikit lebih sulit, yaitu mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Jika ya, Anda bisa langsung masuk ke Phoenix Hall tanpa perlu pemeriksaan apapun. Oh, tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Lin Ming tercengang. Ini adalah jalan pintasnya. Dari kedengarannya, bahkan di klan Phoenix kuno, seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 cukup langka. Para talenta terbaik di dunia ilahi sangatlah kuat, mereka menikmati sumber daya terbaik dan bimbingan dari para raja dunia. Namun talenta-talenta ini hanya terdapat pada minoritas kecil. Berapa banyak raja dunia yang ada, dan berapa banyak sumber daya terbaik yang bisa dibagi. Alam ilahi memiliki banyak orang, dan rata-rata orang lebih kuat daripada rata-rata orang dari alam rendah, namun mereka jauh dari bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Lin Ming yakin dia bisa mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Peri Feng melihat mata Lin Ming berkedip dan dia mengerti apa yang dipikirkannya. Dia tertawa dan berkata, tidak buruk. Memang benar, kamu harus menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan, jika tidak, kamu akan menemui hambatan di alam dewa ilahi. Setelah penghancuran kehidupan adalah 3 alam besar laut ilahi, transformasi ilahi, dan penguasa ilahi. Masing-masing dari 3 batas besar ini dibagi menjadi 3 batas kecil yaitu tahap awal, tengah, dan akhir. 3 batas kecil dalam 3 batas besar, totalnya ada 9. Setiap seniman bela diri yang menapaki jalan seni bela diri harus melakukan perjalanan menuju 9 musim gugur untuk 9 pergeseran ilahi. Perjalanan menuju 9 musim gugur berarti mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan, dan sepenuhnya mengubah tubuh fana Anda menjadi tubuh roh. Tanpa melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan, akan sangat sulit untuk menyelesaikan 9 pergeseran ilahi. Babak 953, Pavilion Artefak Sein. Batas laut ilahi adalah langkah pertama menuju jalanmu menjadi dewa. Dantian Anda terbuka membentuk dimensi minor, mampu menampung esensi sejati saat dantian Anda menjadi lautan. Transformasi ilahi jatuh pada kata, transformasi. Disinilah Anda mengembangkan dunia dalam dantian Anda ke alam dimensional. Akhirnya, alam dewa ilahi harus benar-benar menjadi dewa. Dunia sejati akan berkembang dalam dantian Anda dan Anda akan mampu mempertahankan esensi sejati yang tak ada habisnya. Selain itu, dunia ini bahkan dapat menampung manusia, hutan, danau, laut, sungai, negara, dan bahkan bintang. Anda dapat memuat sejumlah besar subjek Anda di dunia. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi dewa yang mereka percayai, Anda akan menjadi Tuhan ilahi mereka. Itu sebabnya batas ini dinamakan batas Tuhan ilahi, itu untuk benar-benar menjadi dewa. Jika kamu bisa melewati 9 tahap penghancuran kehidupan, itu tidak berarti kamu akan menjadi dewa ilahi. Namun setelah mencapai alam dewa ilahi, Anda tidak akan menemui hambatan yang tak ada habisnya dan potensi Anda akan jauh lebih besar. Lin Ming tertarik dengan penjelasan yang diberikan kepadanya oleh Peri Feng. Sebenarnya, ketika dia mewarisi kenangan iblis kuno, dia menjadi sadar akan laut ilahi, transformasi ilahi, dan batas-batas dewa ilahi. Namun iblis kuno hanya mengetahui bahwa batas dewa ilahi dapat berisi hutan dan danau. Adapun mengandung bintang dan bahkan mengembangkan dantian menjadi dunia besar yang dapat menampung banyak orang untuk tinggal di sana, ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengar hal ini. Menurut deskripsi Peri Feng, dunia ini bisa memiliki negara, pertanian, perang, pengorbanan,
hidup dan mati, suka dan duka, emosi berlalunya waktu, cerita dan legenda yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya dipentaskan secara bersamaan, itu akan seperti sebuah negara di benua tumpahan langit. Bahkan mungkin ada seniman bela diri yang berkultivasi, menggunakan energi asal langit dan bumi yang akan dicurahkan oleh Dewa Ilahi ke dalam dunia besar tubuh mereka. Jika mereka mendapat kesempatan beruntung, mereka bahkan bisa berkultivasi ke alam laut ilahi. Tentu saja, dibandingkan dengan seorang seniman bela diri yang tumbuh di alam semesta tanpa batas, kesulitan mereka akan berlipat ganda. Seorang seniman bela diri akan menjadi dewa ilahi di dunia batinnya sendiri, dengan pemujaan terhadap banyak orang. Ketika mereka bertarung, mereka bahkan akan mendapat dukungan dari energi asal seluruh dunia, seberapa kuatkah itu? Hampir mustahil untuk dibayangkan. Itu adalah Tuhan ilahi yang sejati dan teruji. Peri Feng berkata, baiklah. Lin Ming, saya sudah menginformasikan situasi Anda kepada Jun Yunrui. Dia adalah salah satu orangku dan akan membimbingmu ke tempat tinggalmu sendiri. Ini jimat batu giok, Anda dapat menggunakannya untuk menghubungi saya jika Anda mau. Saya harap Anda akan segera memasuki Phoenix Hall. Peri Feng menjentikkan cincin spasial langsung ke tangan Lin Ming. Lin Ming menyapu akal ilahi melalui cincin spasial dan menemukan bahwa itu tidak hanya berisi jimat giok untuk menghubungi Peri Feng, tetapi juga sejumlah besar batu ilahi berwarna ungu dan satu set slip giok lengkap. Tidak diragukan lagi, ini adalah batu matahari ungu dan slip giok adalah metode budidaya atribut api dan slip giok konsep api. Ini jelas merupakan perlakuan khusus yang hanya dia berikan pada Lin Ming, murid biasa bahkan tidak bisa meminta mereka. Setelah Peri Feng pergi, beberapa murid berjalan mendekat. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita, dan di belakangnya juga ada 3 pria dan 2 wanita. Salah satu dari pria ini tampak lebih tua, sementara 3 lainnya tampak seperti murid muda aula gagak emas. Junior magang, Saudara Lin, saya Jun Yunrui. Tuan Peri Feng yang terhormat telah mengirimiku transmisi suara dan memintaku untuk menjagamu. Saat Jun Yunrui berbicara, dia dengan hati-hati mengukur Lin Ming. Keempat murid muda juga memandang Lin Ming dengan mata aneh penuh dengan penilaian, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa iri yang kental. Siapapun yang bisa dipimpin secara pribadi oleh Peri Feng harus dihargai tinggi dalam pikirannya dan kemungkinan besar akan memiliki sumber daya yang sangat kaya di masa depan. Harus diketahui bahwa meskipun status Peri Feng lebih rendah daripada Sage Jiuyang di Istana Phoenix Cry, baik dalam hal kekuasaan maupun pengaruh, mendapatkan pengakuannya hanyalah sebuah peluang bagi sebagian besar murid. Phoenix Cry Palace memang terbagi menjadi beberapa faksi, namun mayoritas murid bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam sebuah faksi. Mereka terlalu lemah atau potensinya terlalu kecil. Yang lain bahkan tidak menyadarinya, jadi mengumpulkan mereka ke faksi mereka tidak ada gunanya sejak awal. Ya, Suster Yunrui yang magang senior, saya juga menantikan saran Anda. Junior magang, Saudara Lin terlalu sopan. Jun Yunrui tersenyum tipis. Dia memperkenalkan Lin Ming kepada murid-murid lain di sini. Ini adalah Lin Ming. Anda bisa memanggilnya Junior magang, Saudara Lin. Kalian semua harus menjaganya di masa depan. Tuan yang terhormat Peri Feng telah mengirimkan transmisi suara yang menjelaskan secara rinci tentang situasinya kepada saya. Junior magang, Saudara Lin naik dari alam bawah, dan dia adalah talenta 100.000 tahun terbaik di dunia hebat di sana, mampu membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi hanya pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Saat Jun Yunrui berbicara, mata murid-murid lainnya melebar, terutama setelah mendengar bahwa dia adalah talenta 100.000 tahun terbaik di dunia yang hebat dan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Meskipun para seniman bela diri dari alam bawah jauh lebih rendah daripada keganasan para jenius di alam ilahi, dunia ini masih merupakan dunia yang hebat dengan triliunan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah jumlah orang yang begitu banyak, mampu menjadi talenta terbaik dalam 100.000 tahun bukanlah masalah sepele. Seniman bela diri yang naik daun juga merupakan orang jenius yang tak tertandingi di zamannya. Mereka memiliki potensi besar pada awalnya, dan bagi mereka memasuki alam ilahi bagaikan naga sejati yang terjun ke lautan luas, melepaskan diri dari belenggu dan melampaui segala kendali. Para murid di belakang Jun Yunrui dihargai oleh Peri Feng dan mereka semua adalah individu yang sangat berbakat. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang bangga dan angkuh di generasinya dan mereka semua telah melewati kompetisi yang sengit dan penilaian yang brutal. Mereka awalnya adalah subjek umum di dunia Phoenix Cry Palace, dan akhirnya berhasil masuk ke dalam jajaran murid resmi. Dari ratusan juta nyawa di dunia ini, mereka berhasil menonjol. Meskipun mereka untuk sementara tinggal di Golden Crow Hall, kurang lebih diputuskan bahwa mereka akan memasuki Vermilion Bird Hall di masa depan. Mereka bahkan memiliki harapan besar untuk memasuki Phoenix Hall. Namun, mereka tidak memiliki kualifikasi dan tidak berani menyebut diri mereka sebagai talenta 100.000 tahun terbaik di dunia yang hebat. Gelar ini hanya dimiliki oleh monster yang benar-benar aneh. Sekarang mereka melihat Lin Ming di depan mereka, selain penampilannya yang tampan dan temperamennya yang halus dan tak tersentuh, dia tidak tampak istimewa sama sekali. Faktanya, dia cukup biasa. Sulit membayangkan dia adalah seorang yang sangat jenius. Seorang murid laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, bakat 100.000 tahun terbaik di dunia yang hebat, gelar ini sepertinya agak berlebihan, bukan? Aku tidak mengatakan aku mencurigaimu, itu hanya terasa berlebihan bagiku. Contohnya,
Jika aku pergi ke dunia fana dan melihat seorang peramal yang mendapatkan makanannya dengan membaca garis tangan, dan dia memberitahuku bahwa dia sebenarnya adalah seorang tokoh dikdaya alam dewa ilahi yang ingin mengalami kehidupan sebagai manusia biasa, bukankah itu benar? Itu agak mengejutkan. Pria itu mengangkat bahu ketika dia berbicara. Kulit Jun Yunrue berubah sedikit jelek. Analogi bodoh macam apa yang ingin kamu buat? Ini benar-benar berantakan. Baiklah, terserahlah, pertama-tama kami akan membawa kakak magang junior ke kediamannya dan membantunya membiasakan diri dengan area di sini. Ayo pergi. Saat murid-murid ini berdiskusi, Lin Ming tidak menyela sekalipun, hanya tersenyum ringan. Dia menebak bahwa Peri Feng hanya mendengar tentang masalahnya dari roh kuil-kuil agung Phoenix kuno, dan pengetahuan roh kuil tentang apa yang terjadi di luar alam mistik Phoenix suci pada awalnya sangat terbatas. Peri Feng mungkin tidak mengerti apa kekuatan sebenarnya. Saat mereka berjalan, beberapa murid Golden Crow Hall tidak menyerah. Mereka mencoba memulai percakapan dengan Lin Ming, bertanya, saya harus mengatakan junior magang, Saudara Lin, saya mendengar bahwa Anda membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat laut ilahi. Berapa banyak yang telah kamu bunuh? Sekitar 15 hingga 20. Lin Ming berkata dengan jujur. Dia tidak terlalu memperhatikan berapa banyak yang telah dia bunuh. Jadi, banyak sekali. Mata beberapa murid melebar. Astaga, 15-20. Meskipun pembangkit tenaga listrik laut ilahi di alam bawah tidak bisa dianggap kuat, mereka tetaplah seniman bela diri laut ilahi, membunuh 15-20 dari mereka adalah suatu prestasi yang luar biasa. Junior magang, Saudara Lin, nama saya Lin Junzi, sepertinya kami berdua memiliki nama keluarga yang sama. Kamu sungguh luar biasa. Dari 15-20 pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang Anda bunuh, siapakah yang paling kuat di antara mereka? Apa budidayanya? Seorang murid perempuan muda bertanya sambil berkedip. Dia tampak seperti gadis muda berusia 16-17 tahun dan sangat imut serta menggemaskan, seperti kelinci kecil. Sikapnya sangat sopan. Lin Junzi harus mengakui bahwa mustahil baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi jika ia memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Namun, pusat kekuatan laut ilahi di alam bawah sangat lemah, dan bahkan ada seniman bela diri penghancur kehidupan tahap keempat dan kelima yang mampu mengandalkan peluang keberuntungan untuk memasuki laut ilahi. Kekuatan mereka menyedihkan hingga benar-benar berantakan, jadi dia memiliki sedikit harapan untuk mengalahkan orang seperti itu. Lin Ming dengan jujur menjawab, orang terkuat yang saya bunuh memiliki budidaya laut ilahi awal. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi terkuat yang dimaksud Lin Ming secara alami adalah Yang Yun. Yang Yun telah gagal menyelesaikan seni pemurnian darah hebatnya dan akhirnya mengandalkan pembakaran esensi darahnya dan merusak mata hukum darahnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke laut ilahi tengah dalam waktu singkat. Tapi budidayanya benar-benar berada di laut ilahi awal. Namun, ketika para murid mendengar ini, mereka berasumsi sesuatu yang berbeda. Alam laut ilahi awal, itu tidak terlalu masuk akal. Lin Junzi bergumam pada dirinya sendiri, menepuk dadanya seolah dia menghela nafas lega. Jika itu hanya laut ilahi awal, para murid Aula Gagak Emas juga bisa melakukannya. Bahkan senior-senior mereka, Jun Yunrue, dapat mencapai hal itu. Murid lain dengan nama keluarga Lui memiliki ekspresi pemahaman saat dia berkata kepada semua orang dengan transmisi suara esensi sejati, sepertinya Lin Ming ini benar-benar membunuh Master Laut Ilahi dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik laut ilahi di alam bawah pada umumnya sangat lemah, jadi menghadapi pembangkit tenaga listrik laut ilahi seperti itu, sangat mungkin untuk membunuh 15 hingga 20 dari mereka jika dia melakukannya satu persatu. Aku juga yakin aku bisa melakukan ini. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka, aku masih bisa mengalahkan mereka. Ya, dan gelar talenta nomor 1 dalam 100.000 tahun mungkin juga tidak terlalu nyata. Ada banyak talenta alam rendah yang tidak memiliki gelar seperti ini. Tetapi jika dia mempunyai bakat yang luar biasa langka, mungkin ada beberapa orang yang ingin memenangkan hatinya jadi tentu saja mereka akan memujinya dan memilih kata-kata yang menyenangkan seperti memberinya gelar talenta terbaik 100.000 tahun. Sebutan ini menyebar begitu saja dan diulang-ulang hingga semua orang bingung antara mana yang asli dan mana yang palsu. Memang benar, penjelasan Saudara Liu yang magang senior jauh lebih masuk akal. Beberapa murid berbicara satu sama lain dan dengan cepat menemukan pikiran mereka menjadi tenang. Semua talenta ini adalah individu yang sangat angkuh dan angkuh, mereka tentu tidak mau mengakui bahwa mereka lebih lemah dari yang lain. Tentu saja, karena Lin Ming secara pribadi dibawa ke sini oleh Peri Feng, wajar saja dia lebih kuat dari mereka. Selama dia sedikit lebih kuat dari mereka, mereka bisa menerimanya. Saat para murid berbicara satu sama lain, Jun Yunrue hanya mendengarkan, tidak menyela pendapatnya. Terakhir, saat mereka mendiskusikan, hasil akhir, dia akhirnya berkata, tidak ada batasan di alam semesta, selalu ada surga yang lebih tinggi dan orang-orang yang lebih kuat. Jangan berpikir bahwa seniman bela diri dari alam bawah semuanya lebih rendah daripada seniman bela diri dari alam ilahi. Meskipun alam ilahi sangat luas dan tidak terbatas, alam rendah juga sama besarnya. Jumlah seniman bela diri di alam bawah bahkan mungkin melebihi jumlah seniman bela diri di alam ilahi. Jun Yunrue melirik Lin Ming. Dia bisa merasakan bahwa dia menahan auranya di dalam tubuhnya.
Meskipun dia tidak bisa berspekulasi apapun berdasarkan ini, dia percaya pada penilaian Peri Feng dan tahu bahwa dia tidak akan salah. Lin Ming pasti akan membuktikan bahwa dia adalah bakat luar biasa. Tapi seberapa kuat dia sebenarnya, itu akan terlihat di masa depan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata, murid junior, saudara Lin, karena kamu baru saja tiba di alam ilahi, kamu seharusnya tidak memiliki senjata yang bagus di tangan. Bagaimana kalau saya membawa Anda ke Sein Artifact Pavilion untuk memilih satu? Pavilion Sein Artifact bukanlah tempat penyimpanan senjata sederhana. Memilih senjata di sini bergantung pada kekuatan dan bakat seseorang, itu tidak sesederhana kelihatannya. Bab 954, sengaja menciptakan kesulitan. Pavilion Artefak Suci. Bagus, ayo berangkat. Ketika Pavilion Sein Artifact diangkat, murid-murid lainnya menjadi pusing. Di dalam Pavilion Sein Artifact, tidak ada harta karun selain artefak suci. Selain itu, artefak suci memiliki perbedaan besar tergantung pada pangkatnya. Artefak Sein Puncak memiliki nilai yang sangat berbeda dari artefak Sein pada umumnya. Pavilion Sein Artifact tidak hanya berisi artefak suci umum tetapi juga artefak suci bermutu tinggi. Tentu saja, bisa atau tidaknya seseorang memperolehnya, semuanya bergantung pada kemampuannya sendiri. Ketika Lin Ming mendengar tentang Sein Artifact Pavilion, dia juga tergoda. Dia belum pernah memegang senjata yang disukainya sejak tombak komet ungu. Lin Ming telah mengganti senjata beberapa kali, tetapi karena sifatnya yang berbeda, senjata itu tidak cocok untuknya. Tombak putih tingkat rendah pertama yang dia peroleh di dalam jurang iblis abadi telah dilemparkan kepadanya oleh Duan Mu Kun yang telah menukarnya dengan ketua tertinggi. Bahkan tidak mempunyai nama sendiri. Kualitasnya agak biasa-biasa saja dan dia hanya menggunakannya dengan santai. Adapun langkah surga kedua, itu adalah tombak merah yang diberikan kepadanya oleh Timewon Phoenix City, senjata umum untuk menjadi penantang uji coba di sana. Selain sangat tahan lama dan mudah terbakar, ia tidak memiliki karakteristik khusus lainnya. Yang ketiga, Great Desolate Blood Halberd adalah senjata peringkat artefak suci, tapi itu masih sebuah tombak, bukan tombak. Selain itu, tombak itu tidak terlalu berguna untuk meningkatkan konsep dan hukumnya, dan sebuah tombak tidaklah fleksibel pada awalnya. Ini tidak cocok dengan gaya bertarung Lin Ming. Yang keempat, tombak ungu adalah senjata atribut petir yang ditinggalkan di cincin ungu ekstrim oleh Jiang Ziji. Ia juga hanya sesekali menggunakannya. Sekarang ketika Lin Ming mendengar Jun Yunrue menyebutkan bahwa dia bisa memilih senjata di Pavilion Sein Artifact, ketertarikannya terguncang. Kalau begitu aku harus merepotkan Suster Jun yang magang senior untuk membimbingku. Jun Yunrue berkata, murid junior, Brother Lin, di Pavilion Sein Artifact, jenis artefak suci yang dapat Anda pilih, dan apakah Anda bisa atau tidak, akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat memperolehnya, Anda akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Anda harus mengingat ini dan memastikan Anda memahami kesempatan yang diberikan kepada Anda. Oh, Lin Ming terkejut. Dia berpikir bahwa dia bisa memilih senjata apapun dari Sein Artifact Pavilion, tapi sekarang sepertinya ada misteri lain di baliknya. Jun Yunrue berkata, tidak mudah bagi kami untuk menukar sumber daya yang cukup untuk memasuki Pavilion Sein Artifact. Jika Anda tidak dapat memperoleh artefak suci tingkat tinggi, bahkan artefak suci tingkat rendah pun merupakan hasil yang sangat bagus. 95% murid Aula Gagak Emas tidak memiliki artefak suci, dan bahkan banyak murid Aula Burung Vermilion yang belum bisa mendapatkannya. Bahkan artefak suci yang paling biasa pun memiliki nilai yang layak, di alam ilahi, artefak suci tidaklah seumum kubis. Di seluruh benua tumpahan langit, hanya ada sekitar 10 artefak suci, dan bahkan kerajaan ilahi hanya memiliki 1 atau 2 artefak yang bisa menstabilkan nasib negara mereka. Artefak suci di benua tumpahan langit semuanya diturunkan dari zaman kuno 100.000 tahun yang lalu, dan setelah itu, tidak ada seorang pun yang mampu memalsukan artefak suci lainnya. Jun Yunrue membiarkan rombongan langsung ke Pavilion Sein Artifact. Phoenix Cry Palace dibangun di atas sebuah planet, dengan banyak istana, aula, kuil, dan bangunan lain yang tersebar di seluruh penjuru, area yang dicakupnya sungguh menakutkan. Untuk melewati berbagai area di Phoenix Cry Palace, seseorang perlu menggunakan susunan transmisi atau terbang dalam jangka waktu yang lama. Lin Ming dan yang lainnya melewati beberapa susunan transmisi dalam perjalanan mereka ke Sein Artifact Pavilion. Sepanjang perjalanan, dia melihat sebuah kota besar dengan tembok kota yang tingginya lebih dari 1000 kaki dan membentang hingga ke cakrawala yang jauh. Dari segi panjang dan lebarnya, kota ini beberapa ribu mil. Itu setara dengan provinsi besar di kerajaan Sky Fortune. Tidak ada kota di benua tumpahan langit yang bisa menandinginya. Kota sebesar itu dapat dengan mudah menghidupi 100 juta orang. Namun, di dalam kota Phoenix Cry Palace, terdapat sejumlah besar area percobaan peleburan dan sumber daya terkait. Misalnya, gunung dan hutan tempat binatang buas dibesarkan, atau formasi susunan besar yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Hanya beberapa juta orang yang tinggal di kota-kota ini. Mereka semua memiliki banyak ruang, dan setiap keluarga memiliki istananya sendiri untuk ditinggali. Lin Ming menyampaikan persepsinya melalui keluarga-keluarga ini dan menemukan bahwa hampir semua orang di sini berlatih seni bela diri. Seorang anak berusia 12-13 tahun berada pada transformasi tubuh tahap kedua atau ketiga dan pada usia 18-19 tahun mereka berada di alam hautian. Ini berarti jumlah talentanya juga jauh lebih tinggi.
Makanan yang dimakan orang-orang ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para seniman bela diri dari alam bawah. Ada berbagai macam daging binatang buas, buah roh, dan sayuran roh. Mereka bahkan berendam di pemandian obat di usia muda, membantu fondasi mereka menjadi sangat kokoh. Lin Ming tidak bisa menahan nafas dalam pujian. Para seniman bela diri dari alam ilahi akan mulai berkultivasi pada usia muda. Mereka meminum pil roh dan makanan roh sejak lahir, dan yang mereka mandikan adalah pemandian obat. Mereka tinggal di istana dan yang mereka kenakan adalah pakaian yang indah. Ketika mereka keluar, mereka akan menaiki perahu roh dan mengunjungi orang lain dengan melewati rangkaian transmisi. Jika mereka ingin berlatih, mereka dapat mengunjungi tempat pelatihan manapun di dekat rumah mereka. Ada juga perbedaan besar dalam hal warisan. Meskipun itu bukan warisan kelas atas dari alam ilahi, itu masih jauh lebih unggul daripada warisan dari alam bawah. Selain itu, bakat garis keturunan mereka juga jauh melebihi kualitas dari alam bawah. Inilah mengapa mereka mampu menciptakan kota seni bela diri, kota tempat semua orang berlatih seni bela diri. Dengan kota-kota besar yang dikembangkan oleh Sekte Super sebagai fondasinya, bagaimana mungkin tidak ada banyak sekali orang jenius yang dibesarkan dan dikembangkan. Jun Yunrue melirik Lin Ming dan bisa melihat ketertarikan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah kota fana. Ada beberapa ratus kota serupa seperti ini di Phoenix Cry Palace, dan setiap kota berpenduduk beberapa juta orang. Jika dijumlahkan, jumlahnya mencapai ratusan juta orang, yang sebagian besar adalah manusia fana. Bagi kami juga berasal dari kota fana ini. Kami menunjukkan keahlian kami, melampaui beberapa ratus juta orang, dan akhirnya menjadi murid Golden Crow Hall. Jangankan Golden Crow Hall, bahkan Firibird Hall yang paling rendah pun memiliki persaingan yang ketat untuk masuk. Semua junior fana berharap suatu hari nanti menjadi murid resmi Phoenix Cry Palace, terbang ke langit dengan satu lompatan. Saat Jun Yunrue berbicara, Lin Junzi tersipu. Dia berkata dengan agak malu-malu, apa yang kamu bicarakan? Saya masih jauh dari sebanding dengan Suster Jun yang magang senior. Haha, junior magang, Sister Lin, potensimu luar biasa. Tuan yang terhormat Peri Feng sangat menyukaimu. Baiklah, mari kita akhiri pembicaraan ini untuk saat ini. Kami akhirnya tiba di Pavilion Sein Artifact. Meskipun Jun Yunrue mengatakan itu, Lin Ming hanya melihat awan bergulir di atas lautan yang tak berujung. Namun di atas awan, sebenarnya ada sebuah pavilion besar, mengambang di antara awan seolah-olah itu adalah Fata Morgana. Di pavilion ada papan nama emas raksasa dengan 3 kata yang ditulis dengan guratan besar. Pavilion Artefak Suci. Ayo pergi. Jun Yunrue memimpin semua orang ke gerbang Pavilion Sein Artifact dengan rasa keakraban. Ini adalah alun-alun luas yang dilapisi dengan batu merah menyala seolah-olah itu adalah semacam batu giok api. Batu giok api ini bening dan berwarna-warni, bersinar dengan cahaya merah redup, tampak seolah-olah ada nyala api yang membara di dalamnya. Nyala api yang berkobar ini memancarkan energi asal api yang sangat kaya, dan sejumlah besar energi asal api berkumpul di udara, membentuk garis samar diagram Dao. Meskipun ini hanyalah bentuk dasar dari diagram Dao pasca surgawi, namun diagram tersebut dibentuk hanya oleh energi yang kaya di sini dan tanpa ada yang secara aktif mengaduknya. Ini adalah bukti bahwa energi asal api memiliki kualitas yang sangat tinggi. Saat ini, sekelompok penjaga yang menunggangi singa api melintasi jalan mereka, langsung berhenti di depan Jun Yunrue dan kelompoknya. Pasukan penjaga ini memiliki budidaya laut ilahi, dan kaptennya secara mengesankan berada di alam laut ilahi. Lin Ming bisa merasakan energi yang datang dari para penjaga ini. Sebagian besar dari mereka telah melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dan sang kapten kemungkinan besar telah melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Aura yang mereka pancarkan sangat luar biasa. Tahap ke-8 penghancuran kehidupan di akhir budidaya laut ilahi. Lin Ming harus mengakui bahwa dia bukan pasangan yang cocok. Ketika kapten penjaga melihat Jun Yunrue, dia menjepit kakinya di sisi singa api, menghentikannya dan pasukan penjaga. Dia dengan nakal tersenyum dan berkata, jadi itu adalah junior magang Sister Jun dari Golden Crow Hall. Kenapa kamu memutuskan untuk mengunjungi Sein Artifact Pavilion hari ini? Jun Yunrue mengerutkan kening. Saya datang kali ini untuk membimbing junior magang saya, Saudara Lin, untuk memilih senjata. Saya harap Saudara Song yang magang senior tidak akan mempersulit saya. Haha, tentu saja aku tidak akan mempersulitmu. Pavilion Sein Artifact awalnya diperuntukkan bagi para murid Istana Phoenix Cry untuk memilih senjata atau alat sihir untuk mereka gunakan sendiri. Mengapa saya berpikir untuk menghalangi junior magang Sister Jun dengan cara apapun? Menurut aturan Pavilion Sein Artifact, mereka yang masuk hanya dapat memilih satu artefak suci, dan apa yang mereka pilih semuanya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat memperolehnya maka itu hanyalah kesialan mereka sendiri. Oh iya, mereka yang memasuki Pavilion Sein Artifact harus membayar 3.000 tanda segel Phoenix Cry atau nilai yang sama dengan batu matahari ungu. Kapten penjaga menggilat bibirnya saat dia melihat Jun Yunrue dan Lin Ming dengan mata serakah. Apa? 3.000 tanda tangisan burung Phoenix. Memasuki Pavilion Sein Artifact hanya membutuhkan 1.000 tanda segel Phoenix Cry. Mengapa Anda menagih kami 3 kali lipat harganya? Apa yang disebut tanda segel tangisan Phoenix adalah sistem poin untuk murid-murid Istana Phoenix Cry berdasarkan prestasi yang mereka lakukan.
Misalnya ketika membunuh musuh dalam perang sekte, menemukan material surgawi, dan menyerahkan slip giok budidaya sekte lain, tugas ini dan tugas lainnya, seseorang dapat menerima tanda segel tangisan Phoenix sesuai dengan kontribusinya. Bahkan ada beberapa orang di level Sage Jiuyang yang dapat menciptakan keterampilan bela diri mereka sendiri dan meneruskannya ke sekte sebagai warisan dan menerima tanda segel tangisan Phoenix dalam jumlah yang sesuai. Tanda segel Phoenix Cry adalah bentuk mata uang yang hanya digunakan di Phoenix Cry Palace. Ini dapat digunakan untuk membeli sejumlah manfaat sekte. Memasuki Pavilion Sein Artifact adalah salah satu manfaat sekte tersebut. Oh, apakah begitu? Sayang sekali, sepertinya harga-harga telah naik akhir-akhir ini. Kapten penjaga tersenyum, jelas mengandung makna mengejek di baliknya. Kulit Jun Yunrue menjadi suram. Aturan Pavilion Sein Artifact tidak berubah selama 10.000 tahun. Jika terjadi perubahan sebesar itu maka akan menyebar ke seluruh istana, namun belum ada kabar sama sekali. Jelas sekali bahwa kapten penjaga ini sengaja membuat penghalang jalan untuk mereka, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya memiliki budidaya laut ilahi awal, dia bukan tandingan kapten penjaga ini. Sebagai kakak senior yang mengelola faksi Peri Feng di Aula Gagak Emas, dia memimpin saudara-saudari junior magangnya ke sini untuk memilih senjata. Namun mereka bahkan belum melewati gerbangnya, namun ada kesulitan yang menghalangi jalan mereka. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat kepalanya dalam situasi seperti ini? Song Baifeng, aku akan mengingat ini. Jun Yunrue mengertakkan gigi dan menelusuri cincin spasialnya, bersiap membayar 3.000 tanda segel tangisan Phoenix untuk setiap murid. Yang terbaik adalah membiarkan Lin Ming memilih senjata sebelum melakukan hal lain. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Lin Ming bergema di telinganya. Kakak magang senior, apa yang terjadi di sini? Mereka hanya penjaga Pavilion Sein Artifact, namun mereka bisa dengan sewenang-wenang memerasmu seperti ini. Apakah tidak ada orang yang bisa mengelolanya? Saat Lin Ming melihat Jun Yunrue hendak menyerah, dia tidak bisa tidak menanyakan hal ini padanya. Ini terlalu keterlaluan. Di tempat sebesar ini seperti Phoenix Cry Palace, bagaimana mungkin seorang penjaga alam lautan ilahi bisa begitu sombong? Jun Yunrue menggelengkan kepalanya, mereka adalah orang-orang Sage Jiuyang. Tidak hanya penjaga pavilion artefak suci adalah rakyatnya, tetapi juga penjaga pavilion pil dan pavilion kitab suci, semuanya adalah murid bawahan Sage Jiuyang. Di dalam seluruh istana Phoenix Cry, selain para tetua istana dan penguasa istana Phoenix Cry, Sage Jiuyang dapat disebut maha kuasa. Apakah Anda benar-benar berharap untuk mengandalkan para tetua istana dan ketua istana Phoenix Cry untuk mengkhawatirkan masalah kecil seperti ini? Jadi orang-orang di bawah Sage Jiuyang ini bisa secara acak membuat peraturan untuk menghalangi kita karena kita adalah orang-orang yang mulia Tuan Peri Feng dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Apa menurutmu kita bisa mengadu pada Sage Jiuyang atau semacamnya? Para penjaga ini mengetahui hal ini sehingga mereka dengan sengaja membuat masalah bagi kami untuk mengisi kantong mereka sendiri. Tentu saja, Sage Jiuyang juga senang melihat situasi ini terjadi. Babak 955, Huang Yuehong. Orang-orang Sage Jiuyang bersembunyi di mana-mana di dalam istana Phoenix Cry. Ini berarti semua orang yang berani memusuhi dia akan disingkirkan. Jika Peri Feng sendiri ada di sini hari ini, maka Song Baifeng bahkan tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Jika tidak, hal itu akan menyinggung wakil ketua istana dan Peri Feng akan memiliki wewenang untuk langsung menghukumnya. Namun, Jun Yunrue dan kelompoknya tidak punya pilihan selain menerima hinaan ini. Pada akhirnya, dia terlalu lemah. Budidayanya hanya di awal laut ilahi. Bahkan jika bakatnya jauh melampaui Song Baifeng di depannya, dia masih bukan tandingannya saat ini. Adapun para murid di belakang Jun Yunrue, mereka hanya berada di tahap ke-7 dan ke-8 penghancuran kehidupan atau di setengah langkah laut ilahi, mereka tidak lebih baik. Mereka akan langsung dikalahkan oleh Song Baifeng. Lin Ming juga tidak lebih baik. Kultivasinya hanya pada tahap ke-5 penghancuran kehidupan sementara Song Baifeng adalah seniman bela diri alam laut ilahi tahap ke-8 penghancuran kehidupan, jauh lebih unggul dari laut ilahi awal Yang Yun. Yang lemah hanya bisa membiarkan dirinya ditindas di mana-mana. Song Baifeng, aku akan mengingat ini. Jun Yunrue mengeluarkan buku giok dari cincin spasialnya. Setelah membuka buku itu, seseorang dapat melihat halaman-halamannya ditutupi dengan deretan tanda segel merah pekat, seolah-olah itu adalah barisan berudu. Ini adalah tanda segel tangisan Phoenix, sejenis poin kontribusi yang dicatat oleh Phoenix Cry Palace untuk murid-murid mereka. Setiap poin kontribusi adalah tanda segel Phoenix Cry, dan poin tersebut dapat ditransfer atau diperdagangkan kepada orang lain. Karena banyak sumber daya di istana Phoenix Cry yang memerlukan tanda segel Phoenix Cry untuk dibeli atau diakses, sumber daya tersebut lebih diterima oleh para murid daripada batu matahari ungu, sejenis mata uang yang selalu diminati. Jun Yunrue melambaikan tangannya dan beberapa ribu tanda segel merah meninggalkan buku giok. Pada saat ini, suara yang kaya dan menarik tiba-tiba terdengar. Bukankah itu suster junior magang Jun Yunrue? Semua orang menoleh dan melihat perahu roh terbang ke arah mereka. Perahu roh ini diukir dari batu giok yang tak ternilai harganya dan ditarik oleh 9 burung gagak emas. Di haluan perahu roh ini, seorang pemuda anggun berjubah bersulam perlahan terbang ke bawah, ditemani oleh 2 orang lainnya di belakangnya, keduanya memiliki budidaya laut ilahi yang terlambat. Pemuda anggun itu memegang kipas lipat, kakinya melangkah di atas awan keberuntungan.
Titik-titik cahaya samar-samar melayang di sekelilingnya seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang diasingkan dari surga. Budidaya pemuda ini sedalam laut, dan penampilannya luar biasa tampan. Dia memancarkan suasana raja dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat orang merasa kagum dengan kehadirannya. Jika orang ini digambarkan dalam dunia manusia, maka dia akan menjadi seorang kaisar yang terlahir secara alami. Entah itu temperamen, aura, atau penampilannya, semua yang dimilikinya memang demikian. Huang Yuegong, magang senior, saudara Huang. Saat Song Baifeng dan penjaga paviliun Sein artifak lainnya melihat pemuda anggun ini, mereka terkejut sesaat sebelum memperlihatkan senyuman yang menyanjung. Mereka buru-buru melompat dari singa api untuk menyambutnya. Turun saat menyapa seseorang merupakan ekspresi rasa hormat, jika tidak maka akan menimbulkan perasaan memerintah dan superior. Saat Song Baifeng menghadapi Jun Yunrui dan yang lainnya, dia tidak turun dari tunggangannya. Tapi sekarang dia dengan cepat turun. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki status bangsawan. Siapa itu? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Meskipun dia bisa merasakan bahwa pemuda anggun ini memiliki budidaya laut ilahi awal, dia bisa merasakan auranya sangat berbeda dari yang lain. Dengan kata lain, dia adalah individu yang sangat menakutkan. Jun Yunrui menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu adalah murid Phoenix Hall, Huang Yuegong. Dia memiliki budidaya laut ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-9. Jangan melihat dia hanya berada di alam laut ilahi awal. Dalam pertarungan sesungguhnya, kekuatannya bahkan melampaui Song Baifeng. Fondasinya benar-benar kokoh, dan di masa depan dia bahkan memiliki harapan besar untuk menjadi karakter setingkat dewa ilahi. Terlebih lagi, setelah mencapai alam dewa ilahi, dunia batin yang ia ciptakan akan jauh lebih besar daripada dunia lain. Mungkin terdapat gunung, sungai, laut, dan bahkan bintang. Oh, Balai Phoenix, penghancuran kehidupan tahap ke-9. Pikiran Lin Ming bergerak. Phoenix Hall adalah murid dengan peringkat tertinggi, setara dengan murid inti. Dia menatap tajam ke arah Huang Yuegong. Selain Pri Feng dan beberapa orang lainnya, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ke-9. Pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap ke-9 memang jauh lebih mengerikan daripada seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8. Jun Yunrui melanjutkan, tidak hanya Huang Yuegong yang kuat, tapi latar belakangnya adalah klan keluarga Huang. Klan keluarga Huang adalah salah satu dari 3 klan keluarga besar klan Phoenix kuno kita, bersama dengan klan keluarga Huo dan klan keluarga Xiao. Di dalam Phoenix Cry Palace, orang-orang yang tidak dapat terprovokasi adalah tipe individu seperti ini, mereka yang sangat kuat dan juga berasal dari keluarga bangsawan terkemuka. Itulah alasan mengapa Song Baifeng menyanjungnya seperti ini. Aku mengerti, kata Lin Ming, tiba-tiba sadar. Orang seperti ini kuat dan akarnya dalam. Menyinggung perasaan mereka seringkali akan membawa hasil yang menyedihkan. Hanya mereka yang diperbolehkan menginjak orang lain, tidak ada yang berani melawan mereka. Mungkinkah dia juga berada di faksi Sage Jiuyang? Jun Yunrui berkata, klan keluarga Huo, Xiao, dan Huang bersaing ketat satu sama lain, namun di klan Phoenix kuno, mereka semua terhubung melalui berbagai pembagian keuntungan. Mereka pasti akan mendukung junior dari 3 klan keluarga besar dibandingkan yang lain. Di istana Phoenix Cry, klan keluarga Huang mendukung klan keluarga Xiao, dan di beberapa istana lainnya, klan keluarga Xiao akan mendukung klan keluarga Huang. Huang Yuegong ini juga salah satu orang Sage Jiuyang. Dia belum tumbuh terlalu kuat sekarang, tetapi di masa depan setelah dia mencapai transformasi ilahi atau bahkan alam dewa ilahi, dia pasti akan menjadi pendorong besar bagi posisi Sage Jiuyang. Lin Ming memahami perkiraan situasi tentang Huang Yuegong di Phoenix Cry Palace. Meskipun dia hanya seorang junior untuk saat ini, dia pasti akan bersinar di masa depan, berkembang menjadi cemerlang. Huang Yuegong tidak mendarat di lantai, malah tetap melayang di udara. Saat dia melihat Jun Yunrui dan yang lainnya, ekspresi dan matanya seperti seorang raja yang memandang rakyatnya. Para murid lain di belakang Lin Ming mundur beberapa langkah. Terhadap karakter seperti itu mereka kekurangan energi untuk menahan tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya, mereka berasal dari keluarga yang sederhana dan mereka sendiri adalah orang biasa. Di hadapan seseorang dari klan keluarga Huang yang mulia dari klan Phoenix kuno, mereka secara alami merasa kagum dan takut. Seseorang yang naik dari alam bawah. Huang Yuegong langsung menemukan Lin Ming dan matanya menyapu dirinya. Lin Ming merasakan persepsi mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang besar dan bergelombang, seolah-olah semua rahasianya dibalik. Namun, perasaan ini hilang begitu saja, hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, Huang Yuegong mengabaikan Lin Ming seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali, malah memperlakukan Jun Yunrui dan 2 murid perempuan lainnya dengan senyuman cerah. Junior magang, Suster Jun, apa kabar? Apakah Anda di sini untuk menemukan artefak suci? Jika junior magang, Sister Jun membutuhkan artefak suci, sebenarnya Anda hanya perlu berbicara dengan saya. Di sini, saya kebetulan memiliki artefak suci yang bagus untuk digunakan wanita. Akan lebih baik disajikan di tangan junior magang, Sister Jun. Huang Yuegong menjentikkan tangannya dan sebuah gelang terbang ke arah Jun Yunrui. Gelang ini seolah ditempa dari cahaya bintang. Dalam sekejap, benda itu melingkari tangannya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ini juga mencerminkan perbedaan besar kekuatan antara Huang Yuegong dan Jun Yunrui.
Gelang perak berkelap-kelip dikenakan di lengan putih Jun Yunrui, itu sangat indah. Ini adalah artefak suci tingkat rendah. Alis Jun Yunrui terangkat. Saat dia melihat tangannya, ekspresi tidak percaya terukir di wajahnya. Dia ingin menolaknya tapi dia malah ragu-ragu. Ya, itu adalah artefak suci tingkat rendah yang disebut rantai bintang. Jika dipakai, efeknya menyehatkan jiwa. Terlebih lagi, ketika kamu memutar esensi sejatimu, itu akan meningkatkan kekuatanmu sebesar 10%. Kata Huang Yuegong dengan wajah tersenyum. Artefak suci sangatlah berharga dan banyak murid Vermilion Bird Hall bahkan tidak memilikinya. Artefak suci jenis aksesori beberapa kali lebih berharga daripada artefak suci jenis lainnya. Gelang artefak suci tingkat rendah jauh melampaui nilai artefak suci ofensif tingkat menengah biasa. Misalnya, gelang artefak suci Lin Ming mampu meningkatkan persepsinya. Ini memainkan peran pendukung yang sangat membantu ketika dia memahami hukum. Ini adalah salah satu harta paling berharga yang diperolehnya dari kuil keajaiban. Gelang yang diberikan Huang Yuegong dengan santai tidak jauh lebih buruk daripada gelang artefak suci milik Lin Ming. Sangat sulit bagi Jun Yunrui untuk menolak hadiah ini, dia sangat menyukai gelang ini. Apalagi kegunaan gelang ini sangat mengagumkan. Dengan itu, kekuatan Jun Yunrui akan meningkat dan dia bisa bangkit lebih cepat dan memasuki Phoenix Hall, menjadi murid inti. Huang Yuegong terkekeh, junior magang, Sister Jun, gelang ini terlihat cantik untukmu, seolah-olah itu dibuat khusus untuk pergelangan tanganmu. Penampilan Jun Yunrui sangat luar biasa. Dadanya penuh dan menggoda, serta kakinya lurus dan ramping. Bokong dan pahanya melengkung indah, dan ekspresinya biasanya tegas. Karena kecantikannya, ketegasan ini ternyata mengandung pesona yang mempesona. Karena itu, Jun Yunrui juga sangat menarik bahkan di klan Phoenix kuno di mana keindahan hadir seperti awan. Dia menarik perhatian dan pengejaran banyak pria. Terlebih lagi, Jun Yunrui disukai oleh peri Feng dan bakatnya bagus. Meskipun dia saat ini berada di Aula Gagak Emas, sebenarnya dia bisa memasuki Aula Burung Vermilion kapanpun dia mau. Bahkan tidak menjadi masalah baginya untuk memasuki Aula Phoenix di masa depan. Prospeknya cerah dan bersinar. Tindakan Huang Yuegong mengirimkan gelang ini jelas sekali maknanya. Di belakang Jun Yunrui, Lin Junzi dan murid perempuan lainnya memandang dengan ekspresi penuh rasa iri. Saat Huang Yuegong melihat tanggapan kedua remaja putri itu, dia tersenyum tipis dan berkata, meskipun ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan dua saudara perempuan magang junior ini, pertemuan kita juga bisa dianggap sebagai takdir. Berikut adalah dua pedang artefak suci tingkat rendah, anggap itu sebagai hadiah pertemuan. Huang Yuegong melambaikan tangannya dan dua pedang artefak suci ditembakkan. Kedua pedang ini berkilau dengan cahaya terang, tajam dan dingin. Sekilas orang bisa melihat bahwa itu adalah pedang yang luar biasa. Saat Lin Ming melihat kedua pedang ini, dia hanya bisa menghela nafas betapa memalukan dan sangat kayanya Huang Yuegong. Dari semua pedang yang dia lihat sepanjang hidupnya, selain pedang putih argen yang kualitasnya melebihi kedua pedang ini, semua pedang lainnya seperti besi tua jika dibandingkan. Ini, saat Lin Junzi menerima pedang ini, wajah imutnya memerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Yuegong akan memberikan hadiah yang begitu berharga pada pertemuan pertama mereka. Dia berasal dari latar belakang manusia biasa, jadi dari mana dia bisa mendapatkan artefak suci. Dan sekarang seseorang benar-benar menghadiahkannya pedang suci ini, bagaimana mungkin dia tidak kagum. Di belakang Lin Junzi, murid laki-laki lainnya memasang ekspresi penuh rasa iri. Mereka menjilat bibir mereka dan menatap Huang Yuegong, berharap dia juga akan memberi mereka sesuatu. Saat Lin Ming melihat mata mereka, dia menggelengkan kepalanya. Adapun Huang Yuegong, matanya bersinar dengan sedikit rasa jijik. Dia melipat kedua tangannya, tidak bermaksud memberi mereka apapun. Di belakang Huang Yuegong, salah satu dari dua bawahannya tertawa terbahak-bahak. Kedua idiot ini, menurut mereka siapa mereka? Tuan muda memberikan artefak suci kepada saudari magangnya karena dia menyukai artefak tersebut. Terutama Jun Yunrui, dia benar-benar wanita berkualitas tinggi. Kedua orang bodoh yang konyol itu, mereka berwajah seorang budak, pernahkah mereka bercermin? Sepertinya mereka benar-benar berpikir permintaannya tinggi atau semacamnya. Bawahan lainnya berkata, mau bagaimana lagi? Yan Fengxian berasal dari asal-usul yang sama, jadi murid-murid yang dia kumpulkan sebagian besar berasal dari asal-usul yang sama. Bagi orang miskin, artefak suci biasa bisa membuat mata mereka memerah karena cemburu. Bab 956, Aturan untuk mendapatkan Sein Artifak. Kedua antek itu berbicara satu sama lain menggunakan transmisi suara esensi sejati. Mereka menilai kedua murid laki-laki itu, memandang mereka seperti seorang bangsawan memandang seorang pengemis. Huang Yuegong mempertahankan ekspresi tersenyum, kebencian dan penghinaan mendalam yang dia rasakan tersembunyi jauh di dalam matanya. Adapun dua murid laki-laki, mereka tidak memperhatikan apapun sama sekali. Mereka tidak menyadari bahwa satu-satunya alasan Huang Yuegong menunjukkan keanggunan seperti itu adalah karena kehadiran Jun Yunrui, jika tidak, dia akan menyuruh mereka untuk berhenti. Huang Yuegong memang kaya, tetapi artefak suci itu tidak seperti jatuh dari langit. Masih banyak keindahan yang bisa dia berikan pada artefak suci, jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya untuk dua sampah jelek ini? Harus kukatakan tuan muda, menurutku gadis kecil Jun ini tergoda olehmu. Haha, dan siapa yang bisa menyalahkannya? Tuan muda sangat tampan dan gagah,
dan dia bahkan memberikan hadiah yang sangat berharga pada pertemuan pertama mereka, gadis mana yang tidak akan tergerak hatinya oleh ini. Sungguh mengejutkan, dia belum dengan patuh merangkak ke tempat tidur Tuan Muda. Hehe, bakat Jun Yunrui ini lumayan. Jika Tuan Muda dapat menyedot energi yin primalnya, itu akan bermanfaat bagi metode budidaya Tuan Muda. Terlebih lagi, sosoknya sangat lembut dan besar, saya yakin rasanya enak. Jika dua murid perempuan lainnya ditambahkan di atas, maka itu akan jauh lebih baik. Kata-kata kedua antek itu dipenuhi sindiran kasar dan sugestif. Huang Yuegong mempertahankan ketenangannya dan berkata, saya tidak menghargai Jun Yunrui ini hanya karena saya menginginkannya dan ingin menaklukkannya. Faktor kuncinya adalah saya menghargai potensinya. Dia memiliki peluang lebih dari 70% untuk masuk ke Phoenix Hall dan menjadi murid inti di masa depan. Begitu kultivasinya lebih tinggi, dia bahkan bisa menjadi penolong yang berguna untuk tujuan saya. Saya memiliki pemahaman lengkap tentang perilaku wanita seperti dia. Begitu saya menaklukkan tubuh dan pikirannya, dia akan mengikuti saya dengan sepenuh hati. Selain itu, dia juga salah satu orang peri Feng. Jika aku menyembunyikan hubunganku dengannya dan membiarkannya sebagai mata-mata peri Feng, itu akan lebih baik. Huang Yuegong mengayunkan kipasnya, ekspresinya penuh percaya diri. Dia memiliki banyak pengalaman dalam mengejar wanita. Beberapa tahun terakhir ini, ia berhasil mendapatkan hati banyak wanita, terlebih lagi, mereka juga bukan wanita biasa. Mereka semua jenius luar biasa yang merupakan putri surga yang bangga. Luar biasa, metode Tuan Muda sungguh menakjubkan. Kedua antek itu tanpa henti menyanjung Huang Yuegong, melontarkan segala macam pujian. Jelas sekali mereka ahli dalam sanjungan. Saya pikir Tuan Muda hanya ingin memuaskan keinginan daging, tapi saya tidak pernah membayangkan Tuan Muda akan membuat rencana sejauh ini di masa depan. Ini benar-benar memukul dua burung dengan satu batu. Tuan Muda tidak hanya bisa menikmati gadis ini, tapi dia juga akan menjadi pelayan Tuan Muda. Ganas, terlalu ganas. Pertukaran Huang Yuegong dengan antek-anteknya hanya terjadi dalam sekejap, Jun Yunrui jelas tidak mengetahuinya. Dia menggigit bibirnya dan dengan enggan melihat gelang cantik dan berguna di pergelangan tangannya. Dia melepasnya, dan berkata, murid senior, saudara Huang, hadiah ini terlalu berharga bagi kami. Saya tidak dapat menerimanya. Meski gelangnya bagus, Jun Yunrui bukanlah orang bodoh. Untuk memberinya hadiah seperti itu pada pertemuan sederhana, jelas bahwa Huang Yuegong sedang mengejarnya. Menerima hadiah ini sama dengan secara diam-diam menyetujui pengejaran Huang Yuegong. Jika itu terjadi, cepat atau lambat dia akan ditaklukkan olehnya. Masalah utamanya adalah Huang Yuegong adalah pribadi Sage Jiu yang sedangkan dia adalah pribadi peri Feng. Bagaimana mereka berdua bisa memiliki masa depan bersama? Meskipun Jun Yunrui sangat menginginkan gelang ini, dia tidak punya pilihan selain mengembalikannya. Saat Jun Yunrui mengembalikan gelang itu, Lin Junzi dan murid perempuan lainnya juga dengan ragu mengembalikan pedang mereka. Mereka sangat menyadari keadaan sulit yang mereka hadapi saat menerima hadiah ini, sudah jelas bahwa Huang Yuegong mengincar Jun Yunrui. Karena Jun Yunrui mengembalikan hadiahnya, akan sangat memalukan jika mereka menyimpannya. Junior magang, Sister Jun, ini hanya hadiah kecil. Itu tidak ada artinya bagiku, jadi tolong jangan menolaknya. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Saya hanya bisa menolak niat baik saudara Huang yang magang senior. Huang Yuegong tersenyum tipis ketika dia melihat Jun Yunrui dengan tegas menolak hadiahnya. Dia berkata, tidak apa-apa. Sepertinya saya terlalu kurang ajar dalam memberikan hadiah ini dan menyinggung kecantikan. Tidak masalah jika junior magang, Sister Jun menolak hadiah ini. Setelah kita menyelesaikan perburuan harta karun di Saint Artifact Pavilion, bagaimana kalau kita makan bersama dan berbicara lebih jauh? Huang Yuegong tahu kapan harus berhenti. Jelas sekali Jun Yunrui tergoda kali ini. Selama dia tergoda, masih ada harapan. Jika dia bisa melancarkan serangan lagi di masa depan dan melakukan sesuatu yang disukainya, cepat atau lambat kecantikan ini akan menjadi miliknya. Hanya wanita sulit seperti ini yang menghabiskan waktu dan tenaganya yang akan meningkatkan semangatnya. Hanya melambaikan tangan dan mengajak seorang gadis bergabung ke tempat tidurnya tidak ada artinya. Artinya, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan nanti. Saya khawatir saya tidak bisa menyetujui senior magang, saudara Huang. Ekspresi dan nada bicara Jun Yunrui sudah melembut. Meskipun ia dan Huang Yuegong berasal dari faksi yang berbeda, di hadapan seorang pria yang begitu kuat dan berasal dari keluarga terkemuka dan bahkan memperlakukannya dengan sangat baik, mustahil untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tidak masalah, kami akan selalu memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Itu benar, junior magang Sister Jun berencana memasuki Pavilion Saint Artifact. Berapa banyak dari Anda yang masuk? Huang Yuegong tidak terus mengganggunya tentang masalah ini, malah beralih topik. 3 orang. Saya, junior magang, Sister Lin, dan juga junior magang, Brother Lin yang baru saja bergabung. Jun Yunrui menunjuk Lin Ming. Dari awal hingga sekarang, Lin Ming tetap tidak diketahui latar belakangnya. Dengan tingkat kultivasi dan latar belakangnya, mudah bagi orang lain untuk berasumsi bahwa dia adalah seorang pelayan. Di mata Huang Yuegong, pelayan seperti ini tidak berbeda dengan seekor semut. Dia bahkan tidak repot-repot meliriknya. Oh, 3 orang. Tetapi ketika saya berada di perahu roh, saya sepertinya melihat junior magang, Suster Jun mengeluarkan lebih dari 3.000 tanda segel burung phoenix.
Sepertinya jumlahnya ada 9.000. Penglihatan Huang Yuegong sungguh luar biasa, dia bisa melihat jumlah pasti tanda segel tangisan Phoenix yang diambil Jun Yunrui. Song Baifeng panik saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan Huang, pelayan ini harus mati. Pelayan ini bingung sejenak jadi. Song Baifeng sangat tegang. Menjadi penjaga paviliun Sein Artifak adalah peran yang sangat dicari dengan banyak keuntungan. Baginya untuk mencapai titik ini dengan status murid sipilnya, itu karena dia mampu memprediksi suasana hati dan perubahan suasana hati orang lain, dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang harus dia sanjung. Sedangkan untuk seseorang seperti Huang Yuegong yang memiliki latar belakang yang begitu dalam, dia dapat memesan salah satu dari mereka dimanapun dia mau, bahkan jika itu untuk menjaga makam. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Sebenarnya Huang Yuegong sudah memahami situasinya ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia hanya sengaja menanyai kapten penjaga untuk memamerkan kekuatannya. Dia mengerutkan kening, berpura-pura marah, Song Baifeng, kamu hanya penjaga paviliun artefak Sein, namun kamu berani memeras Suster Jun yang magang. Tuan Huang mohon maafkan saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti ini lagi. Pelayan ini mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Pelayan ini tidak pernah tahu bahwa Suster Jun yang magang junior berteman baik dengan Tuan Huang. Seandainya aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku akan mengizinkannya memasuki paviliun Sein Artifak dengan bebas. Kata-kata Song Baifeng dipilih dengan cermat. Huang Yuegong sangat senang mendengarnya. Dia berharap bisa menepuk bahu Song Baifeng dan berkata, kerja bagus. Sebaiknya tidak ada waktu berikutnya. Sebagai penjaga paviliun Sein Artifak, Anda harus mengikuti peraturan dalam menangani semua masalah. 1000 tanda segel tangisan Phoenix untuk satu orang, aku akan membayarnya. Huang Yuegong mengangkat tangannya dan mengeluarkan 4000 tanda segel tangisan burung Phoenix. Jun Yunrui ingin menghentikannya tetapi menggigit bibirnya, tidak mengatakan apapun. Adapun Song Baifeng, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan, tidak mau menerimanya. Dia ingin Huang Yuegong dan yang lainnya segera masuk secara gratis. Pertunjukan ini memuaskan Huang Yuegong. Song Baifeng memang orang yang cerdas. Dia sudah cukup menunjukkan wajahnya. Dia berkata kepada salah satu anteknya dengan transmisi suara esensi sejati, berikan 15.000 tanda segel burung Phoenix kepada Song Baifeng ini nanti untuk mengganti kerugiannya hari ini, jika tidak, ini akan dianggap masuk gratis. Sebenarnya, dia harus mengeluarkan tanda segel tangisan Phoenix ini dari dompetnya sendiri nanti. Meskipun karakter kecil ini tidak layak untuk disebutkan, dia tetap tidak boleh menderita kerugian karena kita harus memenangkan hatinya. Huang Yuegong sangat teliti dalam segala hal, seperti keranjang kedap air. Si antek menjawab, Tuan muda benar-benar mempertimbangkan semua sudut. Benar-benar ganas. Pelayan ini akan mengaturnya nanti. Huang Yuegong tersenyum, karena itu masalahnya, saya tidak akan rendah hati. Junior magang, Sister Jun, ayo pergi. Huang Yuegong memberi isyarat mengundang. Jun Yunrui tersipu. Dia melambai pada Lin Ming dan yang lainnya, ayo pergi. Terima kasih, senior magang, saudara Huang. Song Baifeng memimpin jalan dengan senyum cerah dan bersinar. Sikapnya terhadap Jun Yunrui berubah 180 derajat, dan semua ini karena Huang Yuegong. Senior magang, saudara Huang benar-benar gagah. Para murid di belakang Jun Yunrui mulai berbicara satu sama lain dengan transmisi suara esensi sejati. Murid perempuan memiliki pipi yang berwarna merah muda. Itu benar, lihatlah Song Baifeng itu, dia seperti seekor anjing melihat tuannya. Dia tampan, kuat, dan bahkan sangat murah hati. Di mana Anda bisa menemukan materi suami yang hebat? Bagaimana mungkin Suster Jun yang magang senior menolaknya? Mungkin Suster Jun yang magang senior bahkan bisa pergi bersamanya dan menariknya ke pihak kita. Kedua murid perempuan itu terus mengingat pedang yang diberikan Huang Yuegong kepada mereka, merasa sayang sekali mereka harus mengembalikannya. Saat Lin Ming berada di kelompok mereka, dia juga mendengar transmisi suara esensi sejati dipertukarkan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Gagasan untuk memenangkan hati seseorang seperti Huang Yuegong terlalu naif. Saat para murid sedang berdiskusi, mereka memasuki paviliun Sein Artifak. Song Baifeng dengan hati-hati memperkenalkan, untuk mendapatkan harta karun paviliun Sein Artifak, setiap orang harus mendapat informasi yang baik. Tapi ada beberapa saudara dan saudari magang junior baru yang mungkin belum mengetahuinya, jadi saya akan mengoceh sebentar. Paviliun Sein Artifak itu sendiri merupakan alat ajaib yang hebat dengan kecerdasannya sendiri. Untuk mendapatkan harta karun, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sein Artifak Pavilion. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan oleh Sein Artifak Pavilion. Misalnya, takdir, garis keturunan, persepsi, pemahaman hukum, dan bahkan karakter moral Anda sendiri mungkin salah satunya. Tapi itu hanya hal sekunder. Faktanya adalah dua aspek terpenting yang dipertimbangkan oleh Sein Artifak Pavilion adalah bakat dan potensi. Bakat seorang seniman bela diri serupa dengan potensinya, namun ada sedikit perbedaan. Bakat adalah kekuatan tempur komprehensif sejati seorang seniman bela diri dibandingkan dengan usia mereka. Pada usia yang sama, mereka yang lebih kuat memiliki bakat yang lebih besar. Pada kekuatan yang sama, mereka yang lebih muda memiliki bakat lebih besar. Namun potensi mengukur pertumbuhan masa depan seorang seniman bela diri.
Bakat yang tinggi belum tentu memiliki potensi yang besar. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Life Destruction Divine Si tahap ke-8 yang karena berbagai alasan bisa melampaui pembangkit tenaga listrik Life Destruction Divine Si tahap ke-9 dalam hal kekuatan. Namun dalam hal potensi, mereka akan terlampaui pada suatu saat. Untuk mendapatkan harta karun di Pavilion Saint Artifact, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari Pavilion Saint Artifact. Adapun peringkat harta karunnya, itu tergantung pada seberapa besar potensi dan bakat seseorang. Meskipun seseorang hanya perlu membayar 1000 tanda segel tangisan burung Phoenix, yang nilainya ratusan kali lebih murah dibandingkan artefak suci sejati, kenyataannya sebagian besar murid yang memasuki pavilion artefak suci pulang dengan tangan kosong. Babak 957, Tombak Darah Phoenix. Setelah Song Baifeng menyelesaikan perkenalannya, dia membuka pintu ke pavilion Saint Artifact. Pada saat yang sama, energi pembantaian yang menarik melonjak keluar, membuat semua yang ada gemetar. Beberapa murid di samping Jun Yunrue merasa seolah-olah mereka berubah menjadi bayi kecil dengan pedang dingin dan tajam tertancap di antara alis mereka. Energi dingin meresap ke dalam tulang mereka, niat membunuh meluap ke dunia. Mereka mau tidak mau mundur satu langkah. Song Baifeng dengan bangga berkata, artefak suci di Pavilion Saint Artifact memiliki sejarah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Beberapa mengikuti putra surga yang sombong, dan beberapa telah diturunkan oleh tetua istana. Artefak suci ini telah dipadamkan dalam darah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah digunakan untuk menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik ekstrim. Niat membunuh yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Pavilion Saint Artifact didirikan beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Setiap tahun ada artefak suci baru yang dibawa serta artefak suci yang diambil oleh para murid. Sebagian besar artefak suci di sini adalah artefak suci tingkat rendah, ribuan di antaranya. Selain itu, terdapat lebih sedikit artefak suci tingkat menengah, bahkan lebih sedikit artefak suci tingkat tinggi, dan akhirnya hanya sejumlah kecil artefak suci kelas atas. Di antara artefak suci kelas atas ini, ada beberapa yang mendekati artefak suci yang transenden, dengan kata lain, artefak roh. Artefak Saint dibagi menjadi 4 tingkatan, bermutu rendah, bermutu menengah, bermutu tinggi, dan bermutu tinggi. Itu tidak seperti harta karun biasa yang dibagi menjadi langkah manusia, langkah bumi, dan langkah surga, dengan banyak tingkatan di dalamnya. Di atas artefak suci kelas atas terdapat artefak suci yang transenden. Beberapa artefak suci yang transenden akan memperoleh makna spiritualnya sendiri. Begitu mereka memperoleh kehidupan, mereka juga akan memperoleh kebijaksanaan. Artefak suci yang transenden dengan kebijaksanaan disebut artefak roh. Artefak roh bahkan bisa berkembang untuk meningkatkan batasnya sendiri. Secara teoritis, begitu harta karun mencapai peringkat artefak roh, harta itu akan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas dan dapat meningkat tanpa batas. Proses ini sangat sulit, jauh lebih sulit daripada seorang seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Seseorang yang dapat memiliki artefak suci atau artefak roh yang transenden adalah penatua tertinggi yang mengendalikan wilayah mereka sendiri, karakter terbaik sejati. Jika artefak suci transenden diberikan kepada seorang seniman bela diri di alam laut ilahi, alam transformasi ilahi, atau bahkan mereka yang berada di alam dewa ilahi yang paling lemah, akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Mereka hanya dapat menampilkan kurang dari 10% kekuatan artefak. Tidak ada artefak suci transenden yang ditempatkan di dalam pavilion artefak suci, namun bahkan artefak suci tingkat tinggi biasa pun sangat menantang surga. Itu akan mampu meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Itu jauh dari apa yang bisa dicapai oleh alat harta karun belaka. Pada akhirnya, harta karun hanyalah sebuah senjata yang tidak mengandung kekuatan apapun. Itu bergantung pada seorang seniman bela diri yang menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya agar menjadi lebih tajam dan kokoh, mendapatkan keuntungan dalam benturan dengan senjata lain. Tapi artefak suci berbeda. Artefak suci mengandung kekuatan yang melekat. Dari harta karun biasa hingga artefak suci, itulah perbedaan antara makhluk fana dan abadi. Huang Yuegong adalah orang yang sangat kaya raya, namun yang paling bisa ia berikan adalah artefak suci tingkat rendah dan menengah. Sedangkan untuk artefak suci bermutu tinggi, dia tidak dapat menghadiahkannya, karena dia sendiri yang menggunakan artefak suci bermutu tinggi. Apalagi dia hanya punya 3. Di antara artefak suci, setiap tingkatan berbeda puluhan atau bahkan ratusan kali lebih berharga daripada tingkatan yang lebih rendah. Adapun artefak suci kelas atas, bahkan Huang Yuegong pun tidak memilikinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Jun Yunrue berhasil mendapatkan artefak suci kelas atas dan juga memperoleh pengakuan atas artefak suci tersebut, dia dapat segera menantang Song Baifeng dan bahkan mengalahkannya. Jika Lin Ming mendapatkan artefak suci kelas atas, dia akan bisa langsung membunuh Yang Yun. Bahkan jika Yang Yun menyelesaikan seni pemurnian darah hebat dan mencapai laut ilahi tengah, dia tetap akan mati. Ini karena artefak suci itu sendiri mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagian dalam pavilion Saint Artifact bukanlah sebuah aula, melainkan sebuah dunia yang sangat luas dan luas. Ketika semua orang masuk, mereka jatuh ke dataran tak berujung. Mengambang di atas mereka adalah bintang-bintang. Setiap bintang memiliki bayangan samar artefak suci di dalamnya. Ada bintang besar dan kecil, dan cahaya yang dilepaskannya juga bervariasi antara kuat dan lemah.
Song Baifeng berkata, semakin terang sebuah artefak suci, semakin tinggi nilainya dan semakin kuat pula artefak tersebut. Masing-masing dari Anda hanya memiliki satu kesempatan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda tidak dapat lulus uji coba Pavilion Saint Artifact, itu berarti Anda akan gagal mendapatkan apapun di sini, dan Anda akan menyia-nyiakan kesempatan Anda. Anda dapat memulai kapanpun Anda mau. Tolong, junior magang, Suster Jun. Huang Yuegong tersenyum ketika dia berbicara. Dia memiliki tujuan yang sangat jelas dalam memasuki Pavilion Saint Artifact kali ini, yaitu untuk mendapatkan salah satu dari beberapa artefak suci kelas atas. Meskipun artefak suci bermutu tinggi sangat berharga, dia sudah memiliki 3 artefak. Phoenix Cry Palace memiliki aturan, itu adalah bahwa seorang murid Phoenix Hall dapat memperoleh paling banyak 2 artefak suci dari Saint Artifact Pavilion tidak peduli berapapun tingkatannya. Aula lain hanya dapat memperoleh 1. Dengan batasan ini, Huang Yuegong pasti ingin mendapatkan artefak suci kelas atas. Junior magang, Sister Lin, maukah kamu mencobanya dulu? Jun Yunrue memandang Lin Junzi. Aku, Lin Junzi memandangi bintang-bintang yang melayang di atasnya, agak gugup. Dia takut dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setiap percobaan membutuhkan 1000 tanda segel Phoenix Cry. Bagi seorang murid yang rendah hati dengan asal-usul yang sama seperti dia, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Junior magang, Sister Lin, tidak perlu cemas. Lakukan saja apa yang kamu bisa. Pilih artefak suci tingkat rendah. Dengan bakat junior magang Sister Lin, seharusnya tidak ada masalah. Huang Yuegong berkata dengan lembut, senyuman mencerahkan kulitnya seperti sinar matahari pagi yang hangat dan lembut. Senyumannya mengandung pesona aneh dan menenangkan Lin Junzi. Lin Junzi dengan penuh rasa terima kasih memandang Huang Yuegong dan mengangguk dengan paksa. Dia membuka matanya yang sudah sangat besar bahkan lebih lebar lagi dan memandangi banyak bintang di langit. Akhirnya, sepertinya dia telah memutuskan sesuatu dengan tekad yang kuat. Dia terbang menuju salah satu bintang yang bersinar terang. Isi bintang ini adalah jubah artefak suci tingkat rendah. Artefak suci jenis jubah secara alami beberapa kali lebih berharga daripada artefak suci jenis senjata. Namun, hal itu jauh lebih sulit diperoleh. Dengan suara pelan, Lin Junzi tersedot ke dalam cahaya bintang yang bersinar itu. Sekarang dia harus menghadapi ujian Saint Artifact Pavilion. Lin Ming tidak sepenuhnya yakin apa yang dimaksud dengan tes ini, tapi dia bisa melihat bahwa bintang itu bersinar lebih terang dan ruang di sekitarnya tampak berputar. Bagus, dia berhasil bertahan untuk waktu yang lama. Junior magang, Sister Lin memiliki harapan untuk berhasil. Huang Yuegong tersenyum ketika dia berbicara. Setiap artefak suci disegel dalam ruang ilusi. Jika seseorang dikeluarkan lebih awal maka itu pada dasarnya adalah kekalahan. Tentu saja, ada juga kemungkinan seseorang bisa langsung lulus ujian tersebut. Namun, orang bodoh macam apa yang memilih artefak suci yang bisa mereka peroleh dengan mudah daripada artefak suci dengan peringkat lebih tinggi? Selain Lin Ming, murid-murid lainnya diam-diam mengkhawatirkan Lin Junzi. Mereka tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak. 1 dupa waktu berlalu, 2 dupa waktu, 1/4 jam. Waktu perlahan berlalu. Pada saat ini, bintang itu tiba-tiba menyala dan Lin Junzi tertembak. Kulitnya memerah dan dia terengah-engah. Dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Setelah Lin Junzi dikirim, bintang di langit berkelap-kelip beberapa kali lagi dan kemudian jubah perlahan jatuh ke bawah. Ketika ini terjadi, bintang secara bertahap kehilangan cahayanya, meredup hingga menghilang. Lin Junzi menggenggam pakaian yang berkibar ringan ini dengan wajah penuh kegembiraan. Pakaian ini sangat cerah dan berwarna-warni, seolah-olah terbuat dari bulu burung merak. Ada juga lingkaran cahaya samar yang mengelilinginya. Halo ini adalah perlindungan yang sangat tahan lama. Itu bisa menyatu menjadi esensi sejati seseorang. Jika seseorang ingin menyakiti Lin Junzi, pertama-tama mereka harus merusak perlindungan jubah artefak suci ini. Selamat, junior magang, Sister Lin, Anda telah mendapatkan jubah ini dan kualitasnya juga sangat tinggi. Dibandingkan dengan artefak suci tipe senjata, itu jauh lebih berharga. Huang Yuegong terkekeh. Di sampingnya, Song Baifeng juga mengucapkan selamat padanya. Lin Junzi merasa sedikit malu dengan semua pujian itu. Dia mendekap pakaian menarik ini di dadanya. Gadis seperti apa yang tidak menyukai kecantikan? Jubah ini tidak hanya indah tetapi juga sangat berguna. Bagi Lin Junzi, itu adalah hadiah yang sempurna. Junior magang, Sister Lin, kamu melakukannya dengan baik, kata Jun Yunrue. Sudah luar biasa bagi seseorang yang baru memasuki Pavilion Saint Artifact untuk kembali dengan membawa sesuatu di tangan mereka. Lin Junzi juga seseorang yang disukai oleh Peri Feng. Dia memperoleh jubah ini membuktikan bahwa penilaian Peri Feng benar. Junior magang, Saudara Lin, apakah Anda ingin mencoba mengambilnya? Jun Yunrue melirik Lin Ming. Lin Ming menggelengkan kepalanya, kakak magang senior, saya belum memilih satu pun. Saya ingin melihat-lihat lagi. Lin Ming dapat melihat bahwa di area dekat pintu masuk Pavilion Saint Artifact, artefak suci semuanya bermutu rendah. Ketika Lin Ming berada di benua tumpahan langit, ia memperoleh 5 artefak suci yang berbeda, Great Desolate Blood Halberd, Coiling Martial Divine Furnace, Extremely Valet Ring, Extreme Valet Bracer, serta Demon Emperor Armor yang lengkap. Ada juga artefak kuasi suci Cosmic Melting Furnace.
Setelah itu, Lin Ming memberikan Demon Emperor Armor dan Coiling Martial Divine Furnace kepada Mu Qianyu sehingga dia bisa menggunakannya untuk menstabilkan nasib Divine Phoenix Island serta untuk melindungi dirinya sendiri. Sisanya dibawa ke alam ilahi dengan tubuhnya. Karena dia sudah memiliki artefak suci tingkat rendah, Great Desolate Blood Halberd, tidak ada gunanya menukarnya dengan tombak artefak suci tingkat rendah lainnya. Itu juga merupakan keputusan yang bagus. Memilih artefak suci adalah peristiwa yang luar biasa. Luangkan waktumu dan lihat-lihat, sementara itu aku akan memilih sendiri. Jun Yunrue berjalan jauh ke Pavilion Saint Artifact. Kedalaman Pavilion Saint Artifact jauh lebih dalam daripada area dekat pintu masuk. Di sini, bintang-bintang di langit jauh lebih besar dan lebih terang. Banyak bintang yang puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih terang daripada yang ada di pintu masuk. Khususnya, 9 bintang terbesar bersinar dengan cahaya surgawi yang terang, seolah-olah mereka adalah matahari yang terik. Suasana tak terbatas yang melonjak dari mereka meninggalkan keterkejutan di hati Lin Ming, membuatnya tercengang. Mata Huang Yuegong menunjukkan sedikit rasa jijik saat melihat ekspresi terkejut Lin Ming. Seorang seniman bela diri alam rendah yang naik ke alam ilahi mirip dengan orang desa yang memasuki kota besar. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk merasakan keagungan artefak suci kelas atas? Saat Huang Yuegong memikirkan hal ini, dia dengan bangga berkata, 9 bintang yang bersinar seperti matahari itu adalah artefak suci kelas atas. Totalnya ada 9. Di klan Phoenix kunoku, 9 adalah angka paling berharga dan ilahi, itulah sebabnya selalu ada 9 artefak suci kelas atas di Pavilion Saint Artifact. 9 artefak suci ini adalah 9 matahari yang bersinar di langit. Di antara 9 artefak suci kelas atas ini, ada pedang, tombak, busur, tungkupil, jubah, cincin, kalung, dan baju besi. Misalnya, pedang Sun Pierce ditempa oleh mendiang Master Transformasi Ilahi menggunakan Solar Flame Essence sebagai fondasinya. Dia menempatkannya di dunia batinnya sendiri untuk meredamnya dalam jangka waktu yang tak terhitung, mengintegrasikan materi surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk berulang kali menyempurnakannya hingga selesai. Ini sangat tajam. Lalu ada tombaknya, tombak darah Phoenix. Saat tombak itu ditempa, tombak itu tidak dipadamkan dengan air melainkan dengan darah burung Phoenix. Seberapa berharganya darah burung Phoenix? Seorang seniman bela diri biasanya hanya membutuhkan beberapa lusin tetes untuk terbang ke langit. Jika seekor burung biasa hanya mendapatkan sedikit darah Phoenix, ia bisa berubah menjadi burung gagak emas atau burung merah terang. Dan darah burung Phoenix yang berharga itu sebenarnya digunakan untuk memadamkan artefak suci ini. Tombak Phoenix darah ini mengandung intisari darah Phoenix. Tidak mungkin menebak seberapa kuatnya. Saat Huang Yuegong berbicara, matanya bersinar dengan cahaya penuh gairah. Alasan dia memasuki Pavilion Saint Artifact kali ini adalah karena 9 artefak suci kelas atas ini. Tombak darah Phoenix, mata Lin Ming bersinar saat mendengar kata-kata ini. Saat pandangannya tertuju pada bintang tombak itu, dia tidak bisa memindahkannya lagi. Bab 958, mendapatkan harta karun. Lin Ming tampak sejauh yang dia bisa. Dia samar-samar bisa melihat tombak panjang berwarna merah di tengah terik matahari. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya dan atmosfer yang luas dan tak terbatas muncul darinya. Meskipun 9 matahari yang tergantung di langit adalah yang paling terang di antara banyak bintang, semuanya memiliki perbedaan kecil di antara keduanya, beberapa memiliki cahaya yang lebih lemah dan yang lainnya memiliki cahaya yang lebih kuat. Cahaya tombak darah Phoenix adalah salah satu yang paling terang, itu adalah salah satu harta karun suci yang paling cemerlang. Ini membuktikan bahwa meskipun tombak darah Phoenix adalah harta karun kelas atas, ia masih berada di peringkat teratas. Selain tombak darah Phoenix, cahaya pedang Sun Pierce juga tidak redup. Pedang itu jelas merupakan artefak suci tertinggi di antara semua artefak suci kelas atas. Ini juga masuk akal. Meskipun warisan klan Phoenix kuno bervariasi dengan segala jenis senjata yang digunakan, senjata yang paling umum adalah pedang dan tombak. Ada banyak murid perempuan di klan Phoenix kuno dan sebagian besar dari mereka lebih suka menggunakan pedang. Adapun tombak, karena klan Phoenix kuno mengobarkan perang melawan banyak sekte lain di zaman kuno, mereka harus menunggangi burung api raksasa dan burung gagak emas. Di masa-masa sulit itu, tombak akan jauh lebih berguna daripada pedang. Itu tombak yang luar biasa. Lin Ming tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, jika kita bisa mendapatkan artefak suci kelas atas, itu akan luar biasa, saya tidak tahu seberapa besar kekuatan kami akan meningkat. Selain itu, semua artefak suci kelas atas memiliki hukum dao besar yang tertulis di dalamnya. Jika Anda dapat memahaminya melalui meditasi, itu akan sangat bermanfaat. Seorang murid yang berdiri di samping Lin Ming berkata, ekspresi tergila-gila di wajahnya. Bermimpilah, Anda masih jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan artefak suci kelas atas. Hanya senior magang, saudara Huang yang memiliki kesempatan seperti itu. Murid laki-laki lainnya dengan kejam membongkar lamunan muridnya. Oh, benar, saudara Huang, murid senior magang, apakah kamu datang kali ini untuk mengambil artefak suci kelas atas? Seorang murid perempuan menggema. Huang Yuegong tertawa kecil ketika mendengar pertanyaan ini. Dia mengayunkan kipasnya dan berkata, benar, kali ini saya memang datang untuk mengambil beberapa artefak suci kelas atas. Adapun artefak suci bermutu tinggi itu, meskipun berharga, saya tidak kekurangannya.
Hanya saja, artefak suci kelas atas terlalu sulit didapat. Entah itu pedang Sun Pierce atau tombak darah Phoenix, keduanya merupakan spesimen luar biasa dari artefak suci kelas atas, mendekati keberadaan artefak suci yang transenden. Bahkan bagi saya hanya memiliki peluang sukses 30%. Bahkan magang senior, saudara Huang hanya memiliki peluang sukses 30%. Seorang murid berkata dengan mulut terbuka lebar. Song Baifeng berseru, apa yang kamu tahu? Saya telah menjaga Pavilion Saint Artifact selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berhasil mengambil pedang Sun Pierce atau tombak darah Phoenix. Itu benar-benar artefak suci kelas atas. Anda harus tahu bahwa sebagian besar murid Phoenix Hall menggunakan artefak suci tingkat menengah, bukan artefak suci tingkat tinggi. Mereka yang bisa menggunakan artefak suci bermutu tinggi adalah individu yang benar-benar luar biasa di Aula Phoenix. Sanjungan Song Baifeng telah mencapai kesempurnaan. Setiap kata yang dia ucapkan bertujuan untuk mengungkit Huang Yuegong, membuatnya sangat menikmatinya. Namun, apa yang dikatakan Song Baifeng juga benar. Sebagian besar murid Phoenix Hall menggunakan artefak suci tingkat menengah. Para murid berhasil memasuki Phoenix Hall setelah menerobos ke alam transformasi ilahi dan kemudian menjalani ujian ketat. Adapun mereka yang langsung memasuki Phoenix Hall dengan melewati 9 tahap penghancuran kehidupan, itu adalah minoritas. Senior magang, Saudara Huang, tunjukkan kepada kami keterampilan luar biasa Anda. Seorang murid perempuan berkata. Ya, mari kita buka mata. Beberapa murid dengan cepat mengulanginya. Huang Yuegong mengayunkan kipasnya, berpikir sejenak sebelum menutupnya. Saya kira saya akan mencoba lagi kali ini. Meski aku sudah membuat persiapan yang cukup kali ini, kenyataannya peluangku tidak terlalu besar. Artefak suci kelas atas sungguh terlalu sulit didapat. Junior magang, Suster Jun, bagaimana kalau kita mencoba mengambil harta karun bersama? Huang Yuegong berkata pada Jun Yunrue. Baiklah. Saat ini, Jun Yunrue juga menemukan artefak suci yang dia sukai. Itu adalah pedang, artefak suci tingkat menengah. Faktanya, artefak itu berada di puncak artefak suci tingkat menengah. Jun Yunrue dan Huang Yuegong terbang pada saat bersamaan. Jun Yunrue terbang menuju artefak Sword Saint sementara Huang Yuegong mendekati pedang Sun Pierce kelas atas. Cahaya pedang Sun Pierce sama sekali tidak kalah dengan tombak darah Phoenix. Dibandingkan dengan cincin artefak suci kelas atas atau jubah artefak suci, itu jauh lebih cemerlang. Ketika beberapa murid melihat Huang Yuegong terbang menuju pedang Sun Pierce, semua mata mereka membelalak, termasuk mata Song Baifeng. Mereka terus-menerus memusatkan pandangan ke langit agar tidak melewatkan momen kejayaan apapun. Engah, bagaikan ikan yang melompat ke laut, Huang Yuegong langsung tersedot ke dalam terik matahari yaitu pedang Sun Pierce, menghilang tanpa jejak. Adapun Jun Yunrue, dia terbang ke cahaya pedang kelas menengah untuk memulai ujian pavilion artefak suci. Murid-murid lainnya dengan sabar menunggu. Mereka memandangi terik matahari di udara, kekaguman dan harapan terukir di wajah mereka. Junior magang, Sister Lin, apa yang kamu temui ketika kamu mengambil artefak suci tingkat rendah itu? Seorang rekan muridnya, Zhang, bertanya. Dia belum pernah mencoba mengambil harta karun sebelumnya. Lin Junzi berkata, itu adalah ujian yang rumit. Bintang artefak suci itu tampaknya memiliki dunianya sendiri di dalamnya. Magang senior, Saudari Jun dan magang senior, Saudara Huang, keduanya berusaha untuk mengambil artefak suci pada tingkat yang jauh lebih tinggi, jadi kesulitan ujian mereka seharusnya jauh lebih sulit daripada milik saya. Saat Lin Junzi berbicara, matanya tidak pernah lepas dari bintang tempat Jun Yunrue menghilang. Dia berharap dengan sepenuh hati agar Jun Yunrue dapat lulus ujian dan mendapatkan artefak suci. Waktu perlahan berlalu. 15 menit berlalu. Cahaya dari dua bintang artefak suci di langit mulai bersinar semakin terang. Lin Ming diam-diam melihat, dengan hati-hati mengembangkan sensasinya dan mengingat perubahan samar dalam karakteristik cahaya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa setiap bintang artefak suci yang melayang di langit sebenarnya adalah bagian dari formasi susunan besar, dan setiap artefak suci berfungsi sebagai mata dari susunan itu. Formasi susunan ini sangat misterius, Lin Ming hanya bisa berspekulasi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Song Baifeng, mungkinkah ada 9.999 harta karun di dalam pavilion Saint Artifact? Song Baifeng melirik Lin Ming dengan sedikit terkejut. Dia berkata, benar, ada 9.999 artefak suci, 9.000 artefak suci tingkat rendah, 900 artefak suci tingkat menengah, 90 artefak suci tingkat tinggi, dan 9 artefak suci kelas atas. Klan Phoenix kuno memuja dan memuja angka 9. 9 dibagi 9 adalah 1 dan melewati 9 berarti kembali ke 1, ini adalah simbol burung Phoenix yang terlahir kembali melalui Nirwana. 9 adalah angka ekstrim, itu sendiri berisi prinsip-prinsip Dao besar. Pavilion Saint Artifact sebenarnya adalah artefak roh tingkat rendah. Pada intinya, 9.999 artefak suci ini membentuk formasi susunan yang sangat bagus. Setelah artefak suci diambil oleh seorang murid, Phoenix Cry Palace akan menambahkan artefak baru untuk memastikan bahwa jumlah total artefak suci di Pavilion Saint Artifact akan selalu sama. Lin Ming semakin memahami misteri formasi susunan besar ini saat dia menyaksikan. Dia secara tidak sadar menenggelamkan pikirannya untuk memahaminya. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara ringan di udara. Dia mendongak dan melihat Jun Yunrue terlempar dari bintang di langit yang berkilauan seperti bulan.
Kulitnya memerah saat dia mendarat di tanah. Senior magang, Suster Jun, bagaimana kabarnya? Beberapa murid dengan cepat mengitarinya. Meskipun nafas Jun Yunrui agak cepat dan dia menghabiskan banyak energi, matanya sebenarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menjawab pertanyaan semua orang, malah menatap ke langit. Setelah beberapa saat, bintang di langit mulai meredup secara bertahap, menyatu dengan dirinya sendiri hingga menjadi pedang harta karun yang bersinar dingin dan jatuh. Semangat! Saat pedang harta karun itu jatuh ke tangan Jun Yunrui, pedang itu mengeluarkan teriakan nyaring. Jun Yunrui berhasil mendapatkan artefak suci. Selamat, kakak magang senior, selamat. Beberapa murid berteriak, diliputi kebahagiaan tetapi juga rasa iri. Ini adalah artefak suci tingkat menengah. Selain para murid elit di Aula Phoenix, murid-murid lainnya biasanya hanya memiliki artefak suci tingkat rendah. Jun Yunrui saat ini hanya berada di Aula Gagak Emas, dan akan segera naik ke Aula Burung Vermilion, namun dia sudah berhasil mendapatkan artefak suci tingkat menengah. Begitu dia memasuki Phoenix Hall, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan artefak suci bermutu tinggi. Kakak magang senior itu galak, kamu benar-benar berhasil mendapatkan pedang artefak suci tingkat menengah. Kekuatan kakak magang senior pasti akan meningkat pesat di masa depan. Benar, haha, dengan kakak magang senior yang mendukung kita di masa depan, kita pasti bisa bergerak tanpa gentar. Saat beberapa murid bersukacita, Jun Yunrui juga tidak bisa menyembunyikan euforia di wajahnya. Baiklah, baiklah, itu sudah cukup sanjungan. Jika kalian semua dapat menunjukkan bakat yang cukup sehingga Tuan Peri Feng yang terhormat akan mengagumi kemampuan kalian, dia pasti akan memberi penghargaan kepada kalian. Pada saat itu, berapa nilai artefak suci kelas menengah? Jun Yunrui melirik semua orang. Pada saat ini, matahari yang terbakar yaitu pedang Sun Pierce mulai bergetar hebat. Semua orang terkejut. Mereka mendongak dan mendengar suara ledakan saat matahari memancarkan cahaya 10 kali lebih terang dari sebelumnya. Pada saat itu, seseorang terlempar dari terik matahari, itu adalah Huang Yuegong. Setelah Huang Yuegong terlontar, sinar matahari yang terik perlahan-lahan melemah sebelum kembali normal beberapa tarikan napas kemudian. Senior magang, Saudara Huang. Senior magang, Saudara Huang, kamu baik-baik saja. Beberapa murid dengan cepat pergi untuk membantunya ketika mereka melihatnya dilempar ke tanah. Secara khusus, Song Baifeng adalah yang paling perhatian. Dia dengan setia bergegas untuk memberinya mulut ke mulut. Tuan muda, kedua antek Huang Yuegong tiba di sisinya seperti sambaran petir. Mereka dengan cepat mengeluarkan segala macam pil dari cincin spasial mereka, bersiap untuk memberinya makan secara paksa. Untuk apa kalian semua panik? Aku belum mati. Huang Yuegong sangat marah karena malu. Dia menyingkirkan kedua antek yang mencoba memasukkan pil ke dalam mulutnya dan menatap bintang Sun Pierce Sword di udara, wajahnya menjadi gelap. Itu masih tergantung di sana seperti sebelumnya, terus bersinar seperti matahari dengan cahaya surgawi, seperti dewa surgawi yang sombong yang memandang ke bawah ke dunia, mengejek semua manusia yang dengan lancang menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Pedang terkutuk ini, Huang Yue berkata dengan marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dia datang ke sini hari ini dengan harapan besar untuk mendapatkan harta karun ini, tetapi sekarang dia gagal mendapatkan pedang dan juga kehilangan muka, terutama karena pedang itu berada di depan Jun Yunrui. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengesankan dan menaklukkan Jun Yunrui, tapi sekarang wajahnya terhanyut. Saat dia melihat ke arah Jun Yunrui, dia dapat melihat bahwa dia berhasil mendapatkan pedang yang dia coba. Hal ini menyebabkan Huang Yuegong semakin malu. Hari ini, 3 orang mencoba mendapatkan artefak suci dan hanya dia yang gagal. Song Baifeng melihat situasinya dan melihat dilema Huang Yuegong. Dia dengan cepat berkata, Tuan Huang sangat galak menghadapi pedang Sun Pierce selama setengah jam. Saya telah menjaga Pavilion Sein Artifak selama 30 tahun dan jumlah orang yang dapat bertahan setengah jam dalam cahaya pedang Sun Pierce dapat dihitung dengan 2 tangan. Song Baifeng dapat dianggap memulihkan sedikit wajah Huang Yuegong. Meskipun Huang Yuegong tahu bahwa Song Baifeng jelas-jelas mengutarakan omong kosong, dia diam-diam mengizinkannya melakukannya. Babak 959, menuju tombak darah Phoenix. Tuan Huang, apakah Anda ingin mencoba mengambil artefak suci bermutu tinggi? Pavilion Sein Artifak memiliki banyak artefak suci bermutu tinggi dengan kualitas sangat tinggi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan 9 artefak suci kelas atas, namun artefak tersebut masih cukup tangguh. Dengan kekuatan Tuan Huang, mengambil artefak suci bermutu tinggi seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Song Baifeng mengimprovisasi beberapa nasihat saat dia melihat wajah Huang Yuegong tersapu ke tanah. Artefak suci bermutu tinggi dan artefak suci bermutu tinggi berbeda nilainya lebih dari 100 kali lipat. Mereka berada pada 2 level yang sangat berbeda. Tentu saja Huang Yuegong tidak ingin mengambil artefak suci bermutu tinggi, namun mengambil artefak suci bermutu tinggi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa yang diuji oleh Sein Artifak Pavilion adalah bakat dan potensi, kedua faktor ini biasanya tidak akan banyak berubah tidak peduli seberapa tinggi pertumbuhan seorang seniman bela diri. Jika tidak ada peluang keberuntungan yang besar, bahkan jika Huang Yuegong berkultivasi ke alam transformasi ilahi dan kembali mencoba mengambil artefak suci kelas atas lagi, hasilnya mungkin akan kurang lebih sama. Dia memikirkan hal ini, lalu melirik Jun Yunrui. Dia berdiri dan berkata, baiklah,
sebagai murid Phoenix Hall, saya dapat mengambil 2 artefak suci dari Saint Artifact Pavilion. Karena aku belum pernah mengambilnya sebelumnya, aku dapat mengambil artefak suci bermutu tinggi sebagai artefak pertamaku dan pedang Sun Pierce sebagai artefak kedua. Karena terlalu sulit untuk mendapatkan artefak suci kelas atas saat ini, dia mungkin juga mengambil artefak suci tingkat tinggi untuk memulihkan sebagian wajah yang hilang di sini. Kalau tidak, sebagai kebanggaan surga terpilih yang memiliki citra tak terduga di mata saudara-saudari junior magangnya dan sebagai seseorang yang dihormati dan dihormati oleh begitu banyak orang, jika satu-satunya ingatannya tentang tempat ini hampir terlempar ke tanah, muntah darah setelah gagal mengambil artefak suci, maka itu akan sangat memalukan. Dia memutuskan untuk mencoba untuk kedua kalinya. Di Pavilion Saint Artifact, setiap upaya menghasilkan 1000 tanda segel tangisan burung Phoenix. Tentu saja, dengan statusnya, Song Baifeng tidak akan mempermasalahkan masalah ini sama sekali. Huang Yuegong memandangi sejumlah artefak suci di langit dan berkata, dari artefak suci bermutu tinggi, saya memiliki pedang, jubah, dan cincin. Yang masih saya lewatkan adalah tungku pil. Dia memilih sebuah bintang yang bersinar seperti bulan purnama. Dia langsung bergegas dan tenggelam ke dalam cahaya itu. Hanya dari seberapa terang cahayanya, seseorang dapat memperkirakan bahwa tungku pil yang ingin diambil oleh Huang Yuegong adalah artefak suci bermutu tinggi. Di antara artefak suci bermutu tinggi, terdapat perbedaan nilai yang sangat besar antara yang terbaik dan yang terburuk. Jika dia bisa mendapatkan artefak suci tingkat tinggi, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari senior magang, Saudara Huang, dia segera memilih harta karun yang begitu besar. Aku tidak percaya ini adalah penggantinya dari pedang Sun Pierce. Benar, ini adalah batas yang tidak dapat kita bayangkan. Para murid di samping Jun Yunrue merasa malu atas kelemahan mereka sendiri. Mereka hanya bisa mendapatkan artefak suci tingkat rendah. Setelah Huang Yuegong tenggelam ke dalam bintang terang yang mirip bulan, cahayanya menjadi semakin menyilaukan hingga mulai memancarkan sinar cahaya keemasan yang seolah-olah mampu membelah kehampaan. Setelah waktu berlalu, Huang Yuegong dengan tenang terbang keluar dari cahaya yang bersinar. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya yang bersinar itu mulai menyusut dengan cepat hingga jatuh ke telapak tangannya dan berputar. Cahaya terus menyatu. Setelah beberapa saat, cahaya cemerlang itu berubah menjadi tungku perunggu kecil yang tampak biasa saja. Dia melakukannya. Benar-benar menakjubkan. Artefak suci bermutu tinggi diambil begitu saja dalam 5 menit. Kakak Huang yang magang senior sangat galak. Hal ini mengejutkan semua murid muda yang hadir. Jun Yunrue sudah sangat kuat tetapi bahkan dia merasa sulit untuk mendapatkan artefak suci tingkat menengah. Huang Yuegong memperoleh artefak suci bermutu tinggi dengan begitu mudah. Dalam hal potensi dan bakat, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Ini luar biasa. Murid senior magang, Saudara Huang sangat luar biasa namun dia tidak bisa mendapatkan pedang Sun Pierce. Seberapa kuatkah pedang Sun Pierce? Tidak bercanda, bahkan ada beberapa artefak suci kelas atas. Aku ingin tahu monster macam apa yang bisa mendapatkannya. Sudah bagus jika saya bisa mencapai level magang senior, Saudara Huang. Tidak mungkin aku bisa membandingkannya. Beberapa murid muda semuanya berseru dengan suara keras. Mendengar pujian mereka, wajah Huang Yuegong akhirnya membaik. Dia dengan santai melemparkan tungku ke antek-anteknya dan dengan sengaja berkata dengan nada paling santai, pegang untukku. Ini akan berguna saat aku berlatih alkimia nanti. Ini adalah tungku transisi yang layak bagi saya. Transisi. Ketika beberapa murid muda mendengar kata ini, mereka terdiam. Tungku pil yang luar biasa seperti itu sebenarnya hanyalah barang sementara bagi orang lain. Sungguh, membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa membuat seseorang semakin parah hingga meninggal dunia. Song Baifeng tertawa, Tuan Huang memang Tuan Huang. Ini adalah artefak suci tingkat tinggi yang disebut tungku ilahi kain kafan 3. Meskipun tungku ini bukan artefak suci kelas atas, jaraknya tidak terlalu jauh. Song Baifeng terus menyanjungnya lagi dan lagi. Huang Yuegong hanya tertawa. Karena orang lain sibuk memperbaiki reputasinya dengan emas, dia pasti tidak akan menghentikan mereka. Tidak apa-apa, meskipun saya tidak berhasil mendapatkan pedang Sun Pierce kali ini, saya masih berhasil mengambil Triple Shroud Divine Furnace ini. Itu cukup. Junior magang, Sister Jun, apakah Anda berencana pergi sekarang? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Huang Yuegong merasa seolah-olah dia sudah cukup memulihkan wajahnya yang hilang, dan sekarang kata-katanya jauh lebih gagah dari sebelumnya. Dia mengundang Jun Yunrue keluar sekali lagi. Jun Yunrue tersenyum tipis. Senior magang, Saudara Huang, kita bisa pergi sendiri sebentar lagi. Tapi saya membawa junior magang, Saudara Lin ke sini dan dia belum mencoba mendapatkan harta karun. Oh, junior magang, Saudara Lin. Huang Yuegong ingat bahwa Lin Ming belum mengambil harta karun. Kenangan seorang seniman bela diri laut ilahi sungguh luar biasa, mereka tidak akan melupakan sesuatu yang ingin mereka ingat. Satu-satunya alasan Huang Yuegong melupakan masalah ini adalah karena dia langsung mengambil Lin Ming sebagai pelayan dan mengabaikannya. Tidak masalah. Junior magang, Sister Jun, aku akan menunggumu. Huang Yuegong melirik Lin Ming dan dengan tidak sabar berkata, Saudara magang junior ini, cepatlah. Saat Huang Yuegong dan Jun Yunrue berbicara, mata semua orang beralih ke Lin Ming. Lin Ming mengabaikan Huang Yuegong saat dia melihat ke langit, matanya melewati 9 artefak suci kelas atas satu persatu.
Dia bertanya kepada kapten penjaga Song Baifeng, lagu senior, apakah ada batasan pada artefak suci kelas berapa yang bisa kita ambil tergantung di aula mana kita berada? Atau bisakah kita memilih mana yang kita suka? Tentu saja, Anda dapat memilih mana saja yang Anda suka selama Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah Anda ingin kembali ke pintu masuk? Artefak suci terburuk di sini adalah artefak suci tingkat menengah. Artefak suci tingkat rendah sudah dekat. Song Baifeng dengan santai berkata sambil melihat ke arah Lin Ming. Tidak dibutuhkan. Lin Ming samar-samar tersenyum. Ini baik-baik saja. Oh, Anda cukup percaya diri pada diri sendiri. Apakah Anda naik dari alam rendah? Anda seniman bela diri yang naik dari alam rendah biasanya terlalu percaya diri saat pertama kali datang ke alam ilahi. Perlahan-lahan Anda akan memahami betapa menakutkannya alam ilahi dan apa posisi Anda di dalamnya. Setiap upaya di sini akan dikenakan biaya 1000 tanda segel Phoenix Cry, jadi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Song Baifeng mengukur Lin Ming, menunggunya mundur. Murid-murid yang naik dari alam rendah biasanya adalah penguasa tertinggi di dunia besar mereka sendiri dan juga sombong. Namun dibandingkan dengan para jenius di alam ilahi, mereka jauh dari sebanding. Senior magang, Sister Jun, mungkin agak sulit bagi junior magang, Brother Lin untuk mengambil artefak suci dari sini. Lin Junzi berbisik pada Jun Yunrue. Dia sudah mendapatkan artefak suci sehingga dia tahu betapa sulitnya ujian itu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa bahwa junior magang, Saudara Lin adalah seseorang yang sangat dihargai oleh guru yang terhormat. Mengambil artefak suci tingkat menengah seharusnya tidak menjadi masalah baginya sama sekali. Jun Yunrue percaya pada Lin Ming. Atau lebih tepatnya, lebih baik mengatakan bahwa dia percaya pada penilaian Prefeng. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, murid junior, Saudara Lin, jangan gugup. Cukup bagus jika kamu bisa mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Pilih sesuatu yang kamu suka. Terima kasih kakak magang senior. Yah, kurasa ini giliranku. Lin Ming naik ke langit, kakinya menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Gerakannya tidak menentu dan seram saat dia melewati banyak artefak suci tingkat menengah dan tiba di puncak artefak suci tingkat tinggi. Di sini, artefak suci tingkat menengah melayang di posisi terendah di langit. Artefak suci bermutu tinggi berada di atas mereka, dan akhirnya artefak suci bermutu tinggi terletak di puncak ruang ini. Junior magang, Saudara Lin, mungkinkah dia berencana mengambil artefak suci bermutu tinggi? Mata hitam Lin Junzi yang besar dan berair melebar. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Ming telah melewati ketinggian artefak suci bermutu tinggi dan mencapai titik tertinggi dari ruang ini. Itu adalah peningkatan artefak suci kelas atas. Apa? Apa yang dia rencanakan? Bukan hanya Lin Junzi yang terkejut, bahkan Jun Yunrue pun menyaksikan dengan mata terbelalak. Dia menatap kosong saat Lin Ming terbang menuju 9 artefak suci kelas atas. Tujuannya adalah tombak darah Phoenix. Cahaya tombak darah Phoenix bahkan lebih terang dari pedang Sun Pierce. Itu adalah puncak keberadaan di antara 9 artefak suci kelas atas, mendekati artefak suci yang transenden. Apakah Lin Ming benar-benar memilih Phoenix Blood Spear? Atau mungkin dia penasaran dan hanya ingin melihat lebih dekat? Lin Ming sangat cepat. Jun Yunrue bahkan tidak punya waktu untuk merespons sebelum Lin Ming bergegas ke depan terik matahari yang merupakan tombak darah Phoenix. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak melambat sama sekali, dia ingin segera melakukannya. Jun Yunrue, Lin Junzi, dan yang lainnya semuanya bingung. Bahkan Song Baifeng dan Huang Yuegong tercengang karena tidak percaya. Ekspresi mereka digantikan dengan penampilan konyol saat mereka menyaksikan Lin Ming. Apakah dia gila? Huang Yuegong mencibir. Lin Ming ini hanyalah orang gila. Meskipun ujiannya tidak mengancam jiwa, jika perbedaannya terlalu besar maka dia mungkin akan melukai jiwanya. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan artefak suci kelas atas, namun Lin Ming ini sebenarnya ingin mencoba mengambilnya seperti orang idiot. Apakah dia bahkan melihat ke cermin? Sungguh luar biasa, saya pikir seniman bela diri yang naik dari alam bawah itu ceroboh, tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini. Song Baifeng kehilangan kata-kata. Seniman bela diri yang naik dari alam bawah cenderung gila pada awalnya, tapi tidak peduli betapa gilanya mereka tetap pintar. Lin Ming ini, sebaliknya, hanya mati otak. Engah, Lin Ming langsung tenggelam ke dalam cahaya yang paling menyilaukan. Semua orang di tanah tertimpa musibah, mata mereka bagaikan bulan purnama. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti ini akan terjadi. Huang Yuegong tersenyum aneh. Junior magang, Sister Jun, saudara magang juniormu ini cukup, sangat istimewa. Huang Yuegong menekankan kata terakhir. Di depan Jun Yunrue, untuk menjaga citranya, dia secara alami tidak akan mengatakan kata-kata apapun yang akan mempermalukannya. Bagaimanapun, dialah yang membawa Lin Ming ke sini. Namun, Song Baifeng tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia tertawa dan berkata, Tuan Huang terlalu sopan. Dalam kata-kata kami orang kasar, mereka menyebutnya, dipaksa oleh harimau besar. Seseorang yang benar-benar idiot dan mengabaikan semua konsekuensi untuk terburu-buru. Haha, itu terlalu cocok untuknya. Huang Yuegong tersenyum mendengar kata-kata Song Baifeng. Dia melambaikan kipasnya beberapa kali. Adapun Jun Yunrue, wajahnya memerah, sangat malu. Murid-murid muda lainnya juga merasa tidak enak badan. Lin Ming tidak memberi mereka petunjuk sama sekali dan bergegas menuju Phoenix Blood Spear.
Ini di luar dugaan mereka. Babak 960, tes. Dari 9 artefak suci kelas atas, Phoenix Blood Spear, Sun Pierce Sword, dan Sun Shooting Bow memiliki kualitas tertinggi. Tombak darah Phoenix sedikit lebih unggul dari pedang Sun Pierce, itu bisa dianggap sebagai artefak suci paling kuat di sini. Adapun cincin, kalung, jubah, dan sebagainya, karena merupakan artefak suci jenis pertahanan atau aksesori, nilainya seharusnya lebih tinggi. Namun, karena kualitasnya jauh lebih rendah daripada tombak darah Phoenix, tidak ada cara untuk membandingkan nilai sebenarnya. Pada upaya pertama Lin Ming, dia benar-benar menuju ke 9 artefak suci kelas atas yang paling berharga. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan mata semua orang melotot? Si bodoh itu, aku perkirakan dia akan bertahan paling lama 10 tarikan napas. Seorang antek tertawa terbahak-bahak dari belakang Huang Yuegong. 10 napas terlalu melebih-lebihkannya. Saya pikir 5 napas adalah batasnya dan jiwanya juga akan rusak dalam ujian ini, mungkin mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Pesuruh lainnya tertawa terbahak-bahak. Di depan mereka, Huang Yuegong hanya mengayunkan kipasnya, tersenyum tanpa berbicara. Jika budidayanya terpengaruh, maka terpengaruh. Bagaimanapun, kayu busuk tidak bisa dijadikan ukiran. Saat kedua antek saling bercanda, 5 napas waktu segera berlalu. Tak lama kemudian, 7-8 napas waktu berlalu. Namun, cahaya tombak darah Phoenix semakin terang, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. 5 napas waktu telah berlalu. Jun Yunrue berkata dengan dingin. Meskipun dia berpikir bahwa Lin Ming agak terlalu ceroboh untuk langsung mengambil tombak darah Phoenix, dia tidak akan membiarkan gantungan baju Huang Yuegong meremehkan Lin Ming seperti ini. Bagaimanapun, Lin Ming adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Peri Feng. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil artefak suci kelas atas, mengambil artefak suci kelas menengah seharusnya tidak menjadi masalah, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak suci bermutu tinggi. Adapun artefak suci kelas atas, itu tidak akan terlalu jelek asalkan dia bisa bertahan dalam ujian selama beberapa waktu. Haha, sepertinya aku berbicara terlalu cepat. Saudara Lin yang magang junior ini benar-benar tampak seolah-olah dia bisa bertahan selama 10 napas waktu. Antek yang mengatakan Lin Ming hanya akan bertahan selama 5 napas waktu tertawa. Namun saat dia berbicara, 2 napas waktu berlalu. Total 10 napas waktu berlalu. Pesuruh itu mengerutkan kening. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan terlempar kembali ke wajahnya, dan kulitnya menjadi jelek. Namun, berikut ini. 11 napas waktu, 12 napas waktu, 13 napas waktu. Seiring berjalannya waktu, wajah kedua antek itu menjadi semakin jelek. Seseorang yang bisa bertahan dalam cahaya menyilaukan dari artefak suci kelas atas memang merupakan karakter top. Setidaknya mereka bisa memasuki Vermilion Bird Hall. Ini membuktikan bahwa bakat Lin Ming melampaui keduanya. Tentu saja, dibandingkan dengan seseorang seperti Huang Yuegong yang bahkan menduduki peringkat eselon atas di Phoenix Hall, bakat semacam ini masih jauh dari cukup. Huang Yuegong mengayunkan kipasnya dan tersenyum, kamu juga terlalu meremehkan orang lain. Kakak magang junior yang dibawakan oleh Suster Jun magang junior ke sini cukup baik. Setelah membesarkannya sedikit, sudah menjadi masalah baginya untuk memasuki Vermilion Bird Hall, dia bahkan memiliki harapan untuk memasuki Phoenix Hall. Pada saat itu, dia akan dianggap sebagai saudara magang junior saya. Saya akan membantunya sehingga dia tidak perlu berjuang terlalu keras. Bagi seseorang yang naik dari alam rendah, visi, warisan, dan konsep mereka pasti akan kurang. Huang Yuegong tersenyum ramah, dengan santai mengambil peran sebagai senior yang mengarahkan juniornya. Dia tampak berpikiran terbuka seolah-olah dia adalah kakak magang senior yang menyenangkan. Jun Yunrue berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak Huang yang magang senior menggantikan kakak Lin yang magang junior. Murid bermarga Zhang buru-buru menambahkan, murid junior, saudara Lin benar-benar beruntung. Dengan bimbingan senior magang, saudara Huang, budidayanya pasti akan melambung tinggi. Haha, tidak perlu menyanjung seperti itu. Huang Yuegong menyeringai. Saat mereka berbicara, 20 napas waktu telah berlalu. 20 napas waktu sudah sedikit dan terus melampaui ekspektasi mereka. Tapi itu tidak berakhir di situ. Ini diikuti oleh 30 napas waktu, 35 napas waktu. Huang Yuegong menatap tombak darah Phoenix di langit, matanya berkedip karena terkejut. Seniman bela diri biasa dari alam bawah ini sebenarnya mampu bertahan dalam ujian begitu lama. Adapun dua antek yang sebelumnya mengejek Lin Ming, mereka sudah terdiam-diam. Song Baifeng juga tercengang. Dia menjaga Pavilion Sein Artifak selama bertahun-tahun, dan tentu saja memahami apa arti waktu 35 napas yang bertahan lama. Pavilion Sein Artifak itu sendiri merupakan artefak roh. Itu bisa mengubah aliran waktu di dunia batinnya, mencapai derajat 10/1 atau bahkan 100/1. Lin Ming sedang dalam ujian selama 35 napas waktu, tapi kenyataannya dia mungkin sudah diuji selama setengah jam. Bahkan murid Phoenix Hall biasa hanya bisa menghidupi diri mereka sendiri selama periode waktu ini. Ini adalah bukti bahwa setelah mencapai transformasi ilahi, Lin Ming akan memasuki Phoenix Hall dan menjadi murid inti sejati. Jika Lin Ming bisa bertahan lebih lama, itu berarti dia akan memiliki peluang untuk mendapatkan artefak suci bermutu tinggi. Itu adalah artefak suci bermutu tinggi.
Song Baifeng menjaga paviliun Sein Artifact selama bertahun-tahun, mengumpulkan banyak kekayaan dari pemerasan, namun dia masih belum memiliki sesuatu yang semewah artefak suci bermutu tinggi. Bocah ini baru saja bergegas menuju tombak darah Phoenix tanpa sepatah kata pun. Dia mengira Lin Ming yang naik dari alam bawah adalah pemuda berdarah panas dan bodoh, tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan begitu galak. Saudara junior magang apakah sekuat ini? Murid-murid muda di sekitar Jun Yunrui saling melirik, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak heran guru yang terhormat sangat menghargainya. Meskipun dia adalah seseorang yang naik dari alam bawah, dia masih jauh lebih kuat dari kita. Ya, sudah 40 napas waktu. Bahkan jika junior magang, saudara Lin gagal sekarang, itu tetap merupakan hasil yang bisa dibanggakan, kata Lin Junzi, matanya yang lebar dipenuhi rasa iri saat terpaku pada cahaya cemerlang di langit itu. Tidak buruk, memang tidak buruk. Dia adalah material yang cukup bagus. Huang Yuegong mengayunkan kipasnya, senyum enggan di wajahnya. Dia masih bisa tetap tenang saat ini. Bagaimanapun, dia bertahan dalam cahaya pedang Sun Pierce selama 15 menit. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 40 napas Lin Ming saja. Saat semua orang berbicara, Lin Ming telah memasuki dunia putih yang luas. Paviliun Sein Artifact adalah dunia yang memiliki lebih banyak dunia di dalamnya. Dari 9.999 artefak suci di Paviliun Sein Artifact, masing-masing memiliki dunianya masing-masing yang ukurannya berbeda-beda tergantung pada tingkatannya. Dunia Phoenix Blood Sphere tempat Lin Ming berada adalah dunia yang sangat besar. Itu kira-kira sebesar dimensi alam klan dewa yang tertinggal. Di langit di atas dunia ini, sebuah wajah besar muncul. Langit sejauh beberapa ratus mil berkumpul untuk membentuk wajah ini. Lin Ming bisa merasakan aura luas memancar darinya, mengejutkannya. Dia hanya pernah merasakan suasana seperti ini dari Peri Feng. Namun, aura Peri Feng jauh lebih hebat daripada aura dari wajah besar yang melayang ini. Pada saat ini, wajah raksasa yang melayang itu membuka mulutnya, dan suara yang keras dan tak berujung keluar seperti guntur yang menggelegar. Usia kerangka 27 tahun, puncak budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Ditempatkan di antara beberapa ratus juta murid dan subjek Phoenix Cry Palace, budidaya ini tidak dapat dianggap sebagai puncaknya. Namun, ini masih kelas 1. Ditambah dengan kekuatan tak dikenal yang ada di tubuh Anda telah mendapatkan kualifikasi bagi saya untuk menguji Anda secara pribadi. Kamu adalah roh kuil Sein Artifact Pavilion. Pikiran Lin Ming bergerak saat dia menanyakan hal ini. Kata-kata dari semangat ini memberi Lin Ming pemahaman baru tentang Phoenix Cry Palace. Untuk mencapai puncak budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima pada usia 27 tahun masih belum bisa dianggap sebagai puncaknya. Ini berarti ada orang-orang seusianya yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Harus diketahui bahwa Phoenix Cry Palace hanyalah salah satu dari 72 istana klan Phoenix kuno. Di dalam alam ilahi, gabungan seluruh klan Phoenix kuno hanyalah sebutir pasir di gurun yang luas, tidak layak untuk disebutkan. Dari kelihatannya, kecepatan kultivasinya sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali. Namun kecepatan kultivasi tidak sepenuhnya mewakili bakat seseorang. Lin Ming adalah seorang kultivator tubuh ganda dan esensi, dan dia juga memiliki benih dewa sesat dan kubus ajaib di dalam dirinya. Fondasinya sangat kokoh, semangat pertarungan nenek moyangnya mendekati kesempurnaan perak, dan dia bahkan memiliki sebagian dari niat bela diri primordius. Semua ini menjadikannya seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa di alam ilahi. Bahkan menghadapi alam ilahi yang luas dengan elit heroik muda yang tak ada habisnya dan tak terbatas yang memancar keluar, Lin Ming tidak takut pada penantang manapun. Anak muda, kamu cukup pintar. Ya, saya memang roh kuil Sein Artifact Pavilion. Atau, lebih tepatnya, saya adalah roh artefak. Paviliun Sein Artifact adalah artefak roh dan saya adalah roh artefak. Kamu tidak buruk sama sekali. Tidak semua penantang uji coba memiliki kualifikasi untuk saya tampilkan secara pribadi, tetapi Anda sudah cukup. Saya akan mengawasi tes Anda dan membuat tes yang sesuai dengan usia tulang Anda. Jika kamu lulus, kamu dapat mengambil Phoenix Blood Spear. Saat wajah besar ini berbicara, Lin Ming merasakan sekelilingnya tiba-tiba berubah. Dia tiba di atas lautan api yang tak berujung. Nyala api itu tak terbatas, meluas hingga ke cakrawala tak berujung. Tanahnya adalah lautan lava dan di langit ada meteor merah baik besar maupun kecil. Meteor merah dihasilkan dari pembakaran energi esensi api. Mereka terus-menerus tumbuh di langit, dan begitu mereka memperoleh ukuran dan kekuatan yang cukup, mereka akan jatuh ke bawah, membawa serta ekor api. Begitu mereka jatuh, mereka akan mengoyak bumi, menciptakan badai api yang memusnahkan tanpa batas. Adegan ini cukup familiar. Ini adalah dunia kedua dari God Transforming Mirror, ruang pemusnahan. Dunia berisi konsep tingkat kedua dari 9 dalam hukum api, konsep pemusnahan. Bagus. Sepertinya Anda telah memasuki dunia kedua cermin transformasi dewa sebelumnya. Saya berasumsi Anda melakukannya selama uji coba peleburan Phoenix kuno yang kedua. Namun, ruang pemusnahan di sini jauh lebih hebat daripada yang Anda temui pada uji coba peleburan kedua. Persiapkan diri Anda untuk menahan baptisan hukum penghancuran. Saat roh artefak berbicara, hantu wajah besar itu perlahan menghilang. Sebuah meteor selebar beberapa mil yang tersembunyi di balik permukaan ini dengan cepat jatuh melalui permukaan yang memudar.
Bang bang bang. Ruang bergetar. Jika meteor selebar beberapa mil ini jatuh ke benua tumpahan langit, itu akan cukup untuk menghancurkan sebuah provinsi dan membawa bencana bagi seluruh negara. Tapi sekarang di depan Lin Ming, ini hanya serangan pertama. Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan mengarahkan pisau tombak ke langit. Di dalam pupil matanya, bayangan api hantu mulai berkedip-kedip, berkobar dan menyala. Ketika Lin Ming berada di Timewon Phoenix City, dia mempelajari konsep tekstur api dari batu totem surga yang terbakar. Sekarang tekstur itu muncul kembali dalam pikirannya satu persatu. Jejak konsep misterius mulai muncul di benaknya, seolah-olah dia memperoleh wawasan dan samar-samar menyadari sesuatu. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Lin Ming meraung dan lahar menjadi gelombang besar yang naik 1000 kaki ke langit. Tombak darah di tangan Lin Ming seperti naga ilahi merah saat meroket menuju langit. Seberkas cahaya merah sepanjang 10.000 kaki menghantam meteor merah tersebut. Itu benar-benar menembus meteor merah dan menghancurkannya berkeping-keping. Bang bang bang. Meteor selebar beberapa mil itu terbelah menjadi 7-8 bagian, semuanya jatuh ke bumi. Meskipun kekuatannya masih mencengangkan, itu tidak dapat membahayakan Lin Ming sedikitpun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.